Ya, terima kasih teman-teman ya. Thank you, tadi saya sudah diperkenalkan dan menjadi beban buat saya. Sampai saya cek tadi sebetulnya undangan saya untuk stand up comedian atau untuk seminar gitu kan. Ternyata memang untuk seminar ya gitu. Jadi memang beberapa kali terakhir ini bahkan ada beberapa gereja yang mengundang saya, di brosurnya malah ada tulisannya pembawa firman yang humoris gitu. Jadi saya bingung sebetulnya saya ini pendeta yang dipanggil untuk melawak atau pelawak yang dipanggil untuk berkhotbah. Dan itu adalah pertanyaan dari anak-anak saya sebetulnya. Waktu anak-anak saya kecil sering ikut saya khotbah, begitu anak-anak saya tanya, anak-anak tanya ke saya, Papa ini pengkhotbah yang melawak atau pelawak yang berkhotbah? Ya, terserah kalian mau jawabnya seperti apa ya. Kemudian ada juga beberapa orang yang sudah menonton semua video saya, lalu dia mendengarkan khotbah saya langsung gitu secara live dan dia bilang begini, tadi dari semua guruannya itu yang belum saya pernah dengarkan itu cuma satu, yang lain sudah pernah saya dengarkan. Saya bilang makanya lain kali jangan tonton semua video saya gitu kan. Ada juga jemaat saya yang bilang begini, Pak, pada waktu dulu kan rekaman itu sudah pakai masker, pakai face shield, rekaman lagi nggak live gitu kan ya, nggak ada jemaatnya, nggak live, kemudian rekaman pakai masker, pakai face shield gitu. Cuma saya bilang, Pak, khotbahnya kok kurang lucu ya Pak ya gitu kan. Waduh, itu bisa bernafas nggak mati aja, saturasi oksigennya masih 80 aja udah lumayan ya, diminta untuk lucu lagi begitu. Jadi itu tekanan sih untuk orang-orang yang dikenal sebagai humoris, makanya tidak heran kan banyak para komedian yang terkenal itu depresi dan akhirnya masuk ke rumah sakit jiwa. Ada beberapa yang depresi memang kayak begitu kan. Apalagi kalau komediannya itu pendeta. Kan dia soalnya nggak bisa balas kan ya. Gitu. Misalnya ada jemaat bilang, Pak, kok gak lucu ya Pak khotbahnya. Kan pendetanya nggak bisa jawab gini. Oleh temu pirona gitu kan yang minta lucu terus gitu kan ya nggak bisa kan pendeta bilang gitu kan itu kan. Nah, jadi ada banyak tekanan tapi bersyukur ya. Bagi saya melawak itu bukan usaha Pak ya. Melawak itu akibat kerusakan gen aja. Jadi saya tidak merasa perlu melucu gitu. Jadi saya memang sehari-harinya memang begini. Anak saya juga memahami saya seperti ini juga. Cuma saya juga nggak paham mengapa saya bisa seperti ini ya. Oke, without further ado, kita akan melihat dulu tema kita. Tema kita adalah Kristus di dalam Perjanjian Lama. Kristus di dalam Perjanjian Lama. Nah, saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu Saudara ketika melihat brosur ini, kemudian merasa, oke, aku rasanya perlu ikut webinar ini deh gitu. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Saya lihat di sini ada beberapa hamba Tuhan, ada juga jemaat. Ketika melihat brosur ini dan memutuskan untuk ikut, kira-kira apa yang mendorong Bapak Ibu Saudara untuk ikut? Kira-kira apa? Jangan bilang pembicaranya lucu lagi ya. Saya minta panitia langsung keluarkan dari Zoom ya. Kira-kira apa yang membuat saudara merasa, oh ya perlu untuk mengikuti seminar ini. Nah, saya tidak tahu bagaimana pikiran Bapak Ibu Saudara, tapi yang nanti kita akan lihat itu sebetulnya lebih ke arah begini. Bagaimana kita bisa melihat atau bahkan mengkhotbahkan, bukan cuma melihat ya, tapi bahkan mengkhotbahkan Kristus di dalam Perjanjian Lama. Jadi bagaimana kita bisa melakukan itu? Kalau Bapak Ibu Saudara bukan pengkhotbah, maka Bapak Ibu Saudara nanti bisa belajar bagaimana menafsirkan Kristus di dalam Perjanjian Lama. Nah, hari ini saya akan membagi beberapa bagian dari materi saya. Pertama, saya akan menunjukkan beberapa ayat terlebih dahulu untuk meyakinkan kita bahwa Kristus memang ada di dalam Perjanjian Lama. Nah, adanya seperti apa? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Lalu bagian yang kedua adalah bagian yang inti. Bagaimana kita bisa mengkhotbahkan atau bagaimana kita bisa menafsirkan Perjanjian Lama dalam kaitan dengan Kristus. Dan nanti yang terakhir, saya akan memberikan dua contoh khotbah. Yang pertama, atau dua contoh penafsiran. Yang pertama dari kitab Perjanjian Lama, yang kedua adalah dari kitab Perjanjian Baru. Dan mari kita lihat beberapa ayat terlebih dahulu. Lukas 24 ayat 44 dan 45. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kemudian saya bacakan Kisah Rasul 18 ayat 28. Sebab dengan tak jemu-jemunya
ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi teks pertama itu Yesus membukakan pikiran murid-muridnya sehingga mereka mengerti bahwa Mesias adalah yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Jadi seluruh kitab suci dari Taurat, kemudian nabi-nabi dan Mazmur. Jadi ini perwakilan ya, karena di dalam kanon Alkitab Ibrani itu ada 3 kategori. Jadi Taurat, Kejadian sampai Ulangan, kemudian ada kitab para nabi, kemudian ada kitab tulisan-tulisan lain. Yang paling atas ya atau yang paling terkenal itu adalah kitab Mazmur. Jadi mereka punya kanonisasi begitu yang dibagi jadi 3 bagian yang terkenal dengan nama Tanakh gitu. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Jadi tidak usah dihafalkan ya. Saya menyebutkan supaya kelihatan belajar aja supaya kelihatan pintar. Nah, jadi di dalam 3 kategori tadi Yesus menyebut masing-masing gitu kan. Torah, kitab para nabi dan Mazmur. Jadi semuanya merujuk kepada Yesus. Dan di dalam Kisah Rasul 18 ada orang yang bernama Apolos. Apolos. Kalau saudara tahu pesawat luar angkasa Apollo itu, nah ini nggak ada hubungannya sama Apollo ya. Jadi ini namanya Apolos, nggak ada hubungannya dengan itu. Dia adalah seorang yang sangat mahir di dalam perjanjian lama dan dia seorang Yahudi. Nah setelah bertobat, dia membuktikan di depan umum dari kitab suci bahwa Yesus sungguh-sungguh Mesias. Kitab sucinya kitab suci apa? Ya perjanjian lama dong. Jadi bukan cuma Kristus ada di perjanjian lama, tapi juga bisa dibuktikan bahwa Kristus sungguh-sungguh ada. Nah, teks berikutnya adalah dari 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan kepadamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi para nabi dari dulu itu sudah memberikan nubuat-nubuat. Nabi-nabi ini umurnya beda, waktu hidupnya juga berbeda. Tapi nubuat-nubuat yang mereka berikan itu saling berkaitan dan nanti merujuk kepada satu tokoh, satu figur yang akan nantinya disebut sebagai Mesias atau Kristus atau yang diurapi, seorang utusan Allah yang akan menyelamatkan umatnya dari perbudakan dosa. Dan ternyata yang diutus adalah anak Allah sendiri. Jadi Allah mengutus dirinya sendiri untuk menyelamatkan manusia. Jadi sejak dulu nabi-nabi itu sudah bernubuat seperti itu dan dikatakan di dalam diri nabi-nabi tadi ada Roh Kristus di dalam diri mereka. Mereka sudah menubuatkan bahwa Mesias akan menjadi the suffering Messiah, Mesias yang menderita tapi juga nanti akan menjadi glorified Messiah, Mesias yang dimuliakan. Oke, berikutnya adalah Ibrani 11 ayat 26. Ini berbicara tentang Musa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Kali ini Musa ya. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi Musa itu ketika meninggalkan istana Mesir, semua kemewahannya dikatakan demi Kristus atau demi Mesias. Kita jadi bingung, bukankah Yesus itu baru lahir 2000 tahun yang lalu kan, ribuan tahun setelah Musa. Bagaimana Musa bisa melakukan semuanya demi Kristus? Nah, ini semua kuncinya terletak pada ini. Teman-teman mungkin harus memperhatikan ini karena ini bisa jadi kuncinya. Jadi begini, sejak awal itu sudah ada janji tentang Mesias, penyelamat. Dan janji ini tambah lama itu tambah jelas. Jadi pada masa Musa pun, sebetulnya Musa ini sudah mengerti beberapa janji di dalam perjanjian lama. Misalnya, di Kejadian 3, seorang keturunan perempuan akan menghancurkan kepala ular. Berarti kan itu sebuah janji yang nanti kita ketahui digenapi oleh Yesus ketika Yesus menghancurkan iblis di atas kayu salib. Nah, bukan cuma itu, tapi pada saat Yakub memberkati anak-anaknya, kita tahu ketika Yakub memberkati anak-anaknya, dia berkata kepada Yehuda,
bahwa tongkat kerajaan tidak akan berpindah dari Yehuda, dan kepada Yehuda semua saudara-saudara ibu, semua saudara-saudaranya, anak-anak ibunya akan bersujud menyembah. Berarti ada ide dari keturunan Yehuda akan muncul seorang pemimpin, seorang raja yang kerajaannya akan terus-menerus ada. Dan itu nanti kita ketahui di kemudian hari merujuk kepada Yesus. Nah, ada banyak nubuat-nubuat di situ sehingga ketika Musa melakukan semuanya, memang dia tidak kenal Yesus. Tetapi dia kenal Mesias yang dijanjikan sedikit demi sedikit tadi. Masih ada ayat lain, yaitu di dalam Yudas 1 ayat 5, ayat 4 dan 5 lebih tepatnya. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Perhatikan ya. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi yang disebut Tuhan di sini adalah Yesus Kristus. Satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Tuhannya siapa ini? Ayat 4 tadi. Satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Jadi di sini kita melihat sesuatu yang menarik sekali. Siapa yang membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir? Nah, kita biasanya menjawab JHWH gitu. Dan orang biasanya berpikir bahwa JHWH itu hanya di nanti perjanjian baru, hanya merujuk kepada Bapa. Tapi ternyata tidak. Kalau kita melihat penggunaan YHWH, ketika YHWH ada di dalam perjanjian lama, lalu dikutip di dalam perjanjian baru, maka YHWH kadang dikaitkan dengan Bapa, kadang dikaitkan dengan Yesus Kristus, dan kadang dikaitkan dengan Roh Kudus. Jadi apa yang dulu dipahami oleh orang-orang di perjanjian lama sebagai YHWH, Yehova, Yahweh, dan sebagainya itu, nah itu akhirnya semakin jelas merujuk kepada Allah Tritunggal, termasuk salah satunya adalah merujuk kepada Yesus Kristus. Nah, masih ada satu ayat lagi. Jadi nanti kita akan melakukan ini, baca ayat terus sampai seminarnya selesai ya. Bukan ya, bukan itu. Saya diundang bukan untuk membacakan ayat Alkitab, tapi paling tidak pengantar ini cukuplah untuk memberitahu kita dua hal. Pertama, bahwa memang Yesus sudah ada di dalam perjanjian lama. Yang kedua, bahwa saya rohani. Jadi mulainya dengan ayat-ayat Alkitab. Ya, oke. Berikutnya, yaitu di dalam Yohanes 12 ayat 36 sampai 42. Ini panjang, saya bacakan semua. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mendetilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menangkap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Perhatikan ayat 41. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Tentang siapa? Tentang Yesus. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Jadi di sini kita melihat ya, Yesaya 6 itu kan Yesaya mendapatkan penglihatan kan. Tuhan itu duduk dengan tahtanya di surga, tapi jubahnya itu sampai kena ke bait suci. Bayangkan siapa yang mau jadi penjahitnya kalau bukan Tuhan sendiri yang menyediakan jubahnya. Karena dari surga sampai bait suci itu jubahnya yang memenuhi bait suci. Lalu Yesaya berteriak, kudus, para malaikat melihat itu dan berteriak, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Padahal yang berteriak itu serafim. Serafim itu kalau dalam bahasa Ibrani artinya the burning ones gitu. Menunjukkan bahwa mereka itu makhluk surgawi yang begitu kudus ada di sekeliling tahta Allah. Tapi bayangkan ya, para serafim ini harus memakai sayapnya untuk menutupi wajah mereka. Karena mereka merasa tidak layak melihat Tuhan yang mulia. Lalu dia memakai sepasang sayapnya lagi untuk menutupi kakinya. Supaya
mereka itu menutupi ketidaklayakannya, yaitu kaki, kemudian alat genital dan sebagainya. Gambarannya kan seperti itu. Dianggap sebagai bagian tubuh yang lemah atau yang hina. Dan sepasang lagi sayapnya dipakai untuk apa? Ya untuk terbang lah ya, untuk terbang. Karena kan dia mengitari gitu. Kalau dua sayapnya lagi dipakai untuk nutupi lagi kan mereka nggak bisa terbang. Nanti mereka harus jalan mengelilingi tahta kan. Jadi ini karena terbang punya 6 sayap. Sayap pertama itu satu pasang nutupi wajah, satu pasang nutupi kaki, dan satu pasang untuk terbang. Mereka berteriak, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, luar biasa. Dan Yesaya juga mengakui keberdosaannya. Ternyata menurut Yohanes, yang dilihat Yesaya itu adalah Yesus. Jadi dari semua ayat yang saya sampaikan tadi, cukuplah untuk meyakinkan kita bahwa memang Yesus Kristus ada di dalam perjanjian lama. Paling tidak, begitulah cara penulis perjanjian baru memahaminya. Oke, itu bagian pertama yang saya mau sampaikan kepada kita, supaya kita semua tahu dan yakin bahwa memang Kristus ada di dalam perjanjian lama. Haleluya. Nah, sekarang kita perlu belajar begini. Bagaimana kita bisa mengetahui Kristus ada di dalam perjanjian lama? Karena tadi seolah-olah para penulis perjanjian baru, para tokoh perjanjian baru dengan mudah menemukan Kristus di dalam perjanjian lama. Sehingga pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana menemukan Kristus dalam perjanjian lama? Bagaimana menemukan Kristus dalam perjanjian lama? Dan saya akan mengajarkan pedoman sederhana. Kenapa saya katakan pedoman sederhana? Ya, ini saya beriklan dulu, jualan ya. Jadi, untuk menemukan Kristus di dalam perjanjian lama, apalagi bagi para hamba Tuhan untuk mengkhotbahkan Kristus di dalam perjanjian lama, itu tidak mudah. Kami dari Grace Alone Ministry, GRAMI, itu menyediakan akademi preaching. Akademi preaching, Bapak Ibu Saudara menonton 22 video, materi video 22 video, lalu nanti ada beberapa sesi Q&A, tanya jawab live, termasuk juga nanti ada presentasi, sehingga nanti akan dibimbing oleh para narasumbernya. Ada workshopnya juga, jadi nanti dibagi per kelompok, diberikan teks untuk ditafsirkan bersama-sama dan dikhotbahkan. Kalau dikhotbahkan ya bukan bersama-sama ya, karena kalau semuanya khotbah kan bingung, itu bukan khotbah namanya. Ditafsirkan bersama-sama, lalu ada beberapa orang yang ditunjuk untuk menyampaikannya dalam bentuk khotbah. Itu membutuhkan waktu panjang, 22 video plus beberapa tanya jawab live plus workshop plus presentasi. Nah, hari ini saya cuma diberi waktu 1 jam untuk menerangkan. Makanya tidak mungkin saya bisa menerangkan begitu detail, begitu akademis dan sebagainya. Saya hanya akan memilih sesuatu yang lebih sederhana saja. Nah, tujuannya adalah satu, supaya kita benar-benar menemukan Kristus di dalam perjanjian lama. Yang kedua, supaya kita tidak salah dalam menemukannya. Jangan sampai kita merasa menemukannya, tapi ternyata bukan itu yang kita sedang cari. Kita nggak tahu apa yang kita cari. Beberapa bulan yang lalu, saya berlibur di Sumba bersama dengan keluarga dan keluarga besar jemaat dan sahabat baiklah di Sumba sana kan. Gitu. Kemudian ada sebuah peristiwa nih. Ternyata ada orang yang pakai kacamata dan kacamata renangnya itu jatuh. Lalu kami semua berusaha untuk cari gitu kan ya, untuk tarik kacamatanya itu ada di mana, menyelam gitu kan ya. Terus ada satu anak penduduk lokal sana itu juga ikut menyelam gitu kan. Terus dia ikut cari gitu kan. Nah, menariknya adalah setelah bermenit-menit dia ada di air, naik lagi, masuk lagi. Setelah kurang lebih 5 sampai 7 menit lah. Dia tuh keluar, dia tanya begini, ini kita dari tadi nyari apa ya gitu. Setelah dia cari macam-macam gitu, keluar baru tanya, ini kita tadi cari apa ya? Nah, saya ingin kita tidak mengikuti itu ya. Jangan sampai nanti kita merasa kita telah berusaha, tapi bingung. Kita sebetulnya mau menemukan apa nih? Di dalam sejarah kekristenan, kalau nanti Bapak Ibu Saudara mau baca buku Sidney Greidanus, yang nanti di akhir dari materi ini juga saya akan sampaikan. Nanti kalau baca bukunya Greidanus di awal bukunya menceritakan tentang sejarah tokoh-tokoh Kristen menemukan Kristus di dalam perjanjian lama seperti apa. Dan ada banyak kekeliruan di sana. Kekeliruan di sana itu misalnya nih, alegoris. Alegoris itu apa sih?
Alegoris itu ilmu cocokologi gitu kan ya. Jadi pokoknya cocok, atau kalau orang Jawa bilang itu penafsiran gato ento. Pokoknya gato ento aja. Ini misalnya ini melihat satu peristiwa ada batu, langsung dia ingat, oh batu. Di Perjanjian Baru kan Yesus disebut sebagai batu penjuru, langsung ditafsirkan. Batu di sini adalah Kristus gitu. Wah, saya nggak bisa bayangkan seandainya semua batu ditafsirkan Kristus, lalu ada cerita bahwa ada seorang tokoh Alkitab mengalami penyakit batu ginjal gitu. Terus kita tafsirkannya batu di sini adalah Kristus. Pasti kan konyol luar biasa. Tidak semua batu merujuk kepada Kristus. Tapi itulah nafsiran yang sifatnya alegoris. Pokoknya alegoris itu melihat apa langsung dikaitkannya dengan Kristus. Bahkan beberapa yang konyol banget sih. Beberapa konyol banget misalnya ya. Beberapa yang konyol banget itu saya pernah dengarkan itu ada orang yang berkata begini. Saudara, orang Majus itu memberikan persembahan kepada Yesus. Memberikannya apa, saudara? Emas, mur, dan kemenyan. Ini apa maksudnya? Mazmur dan kemenyan itu, saudara. Mazmur itu pujian, saudara. Ada kitab namanya Mazmur. Nah, kemenyan ini baunya harum. Jadi ketika mereka mempersembahkan pujian Mazmur, itu baunya seperti kemenyan gitu. Yang benar aja ya, Mazmur dan kemenyan itu jangan digabung. Mazmur kemudian kemenyan gitu kan. Mas ya mas, mur ya mur gitu kan ya. Terus ada orang yang menafsirkan, oh mur di sini tuh nubuatan. Wah, karena Yesus nanti kan akan jadi tukang kayu. Jadi Yesus perlu banyak mur dan baut gitu kan. Ya kalau memang murnya itu maksudnya ada kaitannya dengan pekerjaan Yesus sebagai carpenter, sebagai seorang ahli tukang kayu, ya harusnya diberikannya bukan emas dan mur kan ya, tapi mur dan baut kan gitu dah ya. Harusnya mur dan baut bukan emas dan mur. Mur di sini bukan kaitannya dengan mur itu. Itu dari bahasa Inggris namanya itu myrrh. Lalu dalam bahasa Indonesia kurang tepat terjemahannya itu mur. Mur itu maksudnya wewangian gitu loh, saudara. Parfum. Nah, itu namanya mur. Jadi jangan disambung emas, mur, kemenyan. Jadi masmur, kemenyan. Gitu. Saya pikir ini ada banyak orang yang menafsirkan Alkitab itu, wah, seolah-olah dia sendiri yang menuliskan Alkitab. Makanya kita harus hati-hati, harus mengerti cara menemukan Kristus di dalam Perjanjian Lama. Caranya seperti apa. Dan saya yakin kita perlulah belajar caranya ya. Gitu. Saya ini kalau di mall, istri saya itu hilang gitu. Wah, saya nggak bingung cara nyarinya, ya kan? Karena saya sudah tahu cara menemukannya. Jadi lewatin aja jalan, ada toko tulisannya diskon 70% atau 50 plus 20, nah masuk aja. Pasti ada kok istri saya. Karena istri saya nggak pernah beli new arrival, nggak pernah. Kalau diskonnya 30 juga dia masih ragu-ragu untuk beli gitu kan. Diskon 50% aja belum tentu dia beli. Tapi kalau 50 plus 20, 70%, pasti dia ada di sana. Itu istri yang baik ya. Itu salah satu alasan mengapa saya menikahi dia. Karena low budget banget kan ya gitu. Jadi tiap kali dia pakai baju mesti tanya, Pak, bagus nggak Pak bajunya? Sebelum saya jawab, dia masih sudah nambahin keterangan dulu. Ini diskon 70% loh Pak, harganya cuma segini. Langsung saya nggak perlu lihat modelnya karena harganya murah. Saya bilang bagus, bagus, bagus ya. Bagi suami yang paling penting adalah murah kan begitu ya, luar biasa ya. Yang suami-suami mentalitas miskin katakan amin ya. Oke, sekarang kita masuk 6 cara menemukan Kristus di dalam Perjanjian Lama, dan saya mendasarkan ini pada tulisan Sidney Greidanus. Sebetulnya ada juga dari orang lain, Brian Chappell, kemudian Tim Keller memberikan banyak juga cara, tapi saya pikir 6 ini cukuplah dalam waktu yang singkat ini kita bisa mempelajarinya. Yang pertama, kita bisa menemukan Kristus melalui perkembangan kisah penebusan. Perkembangan kisah penebusan. Maksudnya itu begini. Peristiwa-peristiwa tertentu pada akhirnya mendapatkan penggenapannya di dalam Kristus Yesus. Tingkat kejelasan atau eksplisitasnya dari keterkaitan masing-masing peristiwa mungkin berbeda, tetapi pada akhirnya semua mengarah pada Injil Kristus. Saya ulang sekali lagi, peristiwa-peristiwa tertentu pada akhirnya mendapat penggenapannya di dalam Kristus Yesus. Tingkat kejelasan dari keterkaitan masing-masing peristiwa mungkin berbeda, tetapi pada akhirnya semua mengarah pada Kristus. Nah, saya perlu menerangkan ini.
Jadi di dalam dunia teologi itu dikenal dengan istilah progresivitas wahyu. Wahyu Allah yang semakin berkembang, berkembang, berkembang. Jadi Allah menyatakan dirinya itu tidak langsung banyak gitu, tapi menyatakan dirinya itu sedikit, 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 sedikit. Nah, itu tambah lama tambah berkembang, berkembang, berkembang. Itu namanya progresivitas wahyu Allah. Nah, di dalam konteks progresivitas wahyu Allah ini, saya memperkenalkan satu istilah lagi. Kita hanya perlu tahu, setelah itu dilupakan juga tidak apa-apa, yaitu yang disebut sebagai sejarah keselamatan, atau orang menyebutnya kadang-kala sejarah penebusan. Jadi dalam dunia teologi ada istilah sejarah keselamatan ya, Heilgeschichte kalau di dalam bahasa Jerman supaya kelihatan pintar. Nah, jadi di dalam sejarah keselamatan itu maksudnya begini, Allah bekerja dari penciptaan, lalu kejatuhan ke dalam dosa, dan Allah bagaimana kemudian memberikan janji dan merealisasikan janji-janji itu terus-menerus sampai pada akhirnya muncul Yesus Kristus. Saya ambil contoh misalnya, Allah berjanji bahwa dia akan memakai keturunan perempuan, yaitu keturunan Hawa, untuk meremukkan kepala ular. Kemudian di Kejadian 4 kita menemukan dua keturunan Hawa, Kain dan Habil. Ternyata Kain membunuh Habil, sehingga kita tahu, oh tidak semua keturunan perempuan ini adalah meremukkan ular. Justru Kain ini rasanya jadi keturunan ular ini. Kain justru membunuh Habil. Nah, Habil dibunuh, Kain hidup. Apakah Tuhan menyerah dengan janjinya? Oh ternyata tidak. Allah menyediakan Set, anak Abraham, anak Adam yang lain yang bernama Set. Lalu Set berkembang biak, manusia ternyata menjadi rusak semuanya. Tuhan menghukum dengan air bah. Apakah berarti janji Tuhan batal? Oh tidak, saudara-saudara. Allah memakai orang yang bernama Nuh. Jadi Tuhan pakai Nuh untuk memulai bangsa yang baru. Tapi begitu Nuh dengan keturunannya muncul, kita tahu jangankan keturunannya yang banyak. Salah satu anak Nuh saja sudah melakukan dosa yang sangat serius sekali. Jadi dunia ini, kemanusiaan ini rusak kembali oleh dosa. Apakah Allah berhenti? Tidak. Allah memakai Abraham. Dan Allah memberi janji bahwa melalui keturunan Abraham, semua bangsa akan mendapat berkat. Nah, Allah menjaga supaya janjinya ini tetap terjaga. Contoh misalnya ya, contoh nih. Pada waktu Sarah itu diambil oleh Firaun kan. Jadi begitu diberi janji Kejadian 12, nggak lama kemudian ada kelaparan. Abraham dan Sarah pergi ke Mesir dan Abraham itu sadar istrinya itu terlalu cantik sehingga bisa menarik perhatian orang lain. Saya kasih tahu ya, teman-teman yang hobinya cari istri cantik harus tahu resikonya ya, harus tahu resikonya. Jadi nanti banyak orang akan melihat istri kita, begitu kan? Makanya ada orang yang bilang begini, istri cantik itu sebetulnya untuk orang lain, bukan untuk kita. Kenapa? Karena nanti itu seperti display gitu loh, display dilihatin orang lain, gitu kan? Dan ya biaya perawatan biasanya tinggi ya. Jadi kalau yang memang sudah niat cari yang cantik, biaya perawatan tinggi. Karena begini nih ya, prinsipnya itu gini, saya kasih tahu aja supaya paham. Kalau umur 30, di bawah 30 tahun cantik, di bawah 30 tahun cantik ya. Itu masalah nasib baik. Itu masalah keturunan. Memang dilahirkan sebagai orang cantik, tapi di atas 30 tahun cantik itu perawatan ya. Itu perawatan ya. Itu butuh lapisan-lapisan macam-macam dengan biaya yang tidak sedikit. Nah, intinya adalah begini. Abraham itu dapat istri cantik, tapi dapat istri cantik itu lengkap dengan semua persoalan di dalamnya. Tapi persoalannya bukan make up, bukan baju, bukan macam-macam. Diambil orang. Abraham takut istrinya diambil orang. Dan ternyata benar loh. Diambil oleh Firaun. Padahal waktu itu orang memperkirakan ya Sarah, istri Abraham itu umurnya 75. 75 tahun. Masih cantik. Masih diambil oleh raja lagi. Jadi beberapa orang itu dalam seminar saya pernah tanya, itu nggak salah Alkitab ya? Umurnya benar Pak, 70-an, Sarah. Iya, memangnya kenapa? Gila itu ya, berarti Firaun itu mungkin kena katarak kali ya Pak ya. Masa dia tuh masih cari perempuan umurnya 75 tahun. Yang benar aja katanya dia begitu. Mana ada umur 75 tahun cantik.
Pernah ketemu nggak orang umur 70, 75 tahun cantik? Enggak kan? Kalau sudah 70, 75 tahun itu ya, walaupun wajahnya perawatan bagus ya, nggak ada keriput gitu. Tapi begitu lihat leher ya, udah perlu disetrika semua. Pasti kan udah keriput semua. Pasti perlu setrika kan gitu. Nggak mungkin ada orang umur 75 tahun, itu semuanya masih bagus, itu nggak mungkin kan gitu. Jadi ada orang yang meragukan Alkitab gara-gara gitu. Cuma menurut saya salah sih cara pikirnya. Kita bilang 75 tua karena orang sekarang matinya 70 dan 80 tahun. Tapi pada zaman Abraham dulu, orang matinya sekitar 130, 120 atau 130 tahun. Jadi kalau umurnya 70 tahun, itu sama dengan sekarang, itu umur 35 atau 40 gitu. Pernah lihat nggak? Wanita umur 40 tahun masih cantik. Pernah lihat? Kalau nggak pernah, kalian tinggal di mana sih sebetulnya? Kok nasibnya jelek seperti itu ya? Nggak pernah lihat perempuan umur 40 tahun cantik. Ada perempuan 40 tahun cantik ada. Ada nggak laki-laki yang ganteng, padahal umurnya udah 40? Ada. Ya kalian loh sekarang sedang melihat wajah orang itu. Jadi kita bayangkannya itu bukan zaman sekarang ya, tapi zamannya yang dulu gitu. Jadi zamannya yang dulu orang umur 130, 140 kan gitu. Jadi kalau 70, 75 itu masih reasonable lah. Tapi anyway, itu nggak ada hubungannya dengan materi saya ya. Cuma saya membuat supaya agak lucu saja ya, karena dipaksa lucu. Oke. Jadi sekarang balik. Jadi Allah itu kalau sudah memberikan janji kepada Abraham, maka Allah akan jaga terus ini sampai kesudahannya. Itulah yang disebut dengan kisah penebusan atau kisah keselamatan, Heil Geschichte. Jadi ketika kita membaca satu bagian Alkitab misalnya, kita bisa melihat, oh ini nanti ada kaitannya sama Kristus nih. Ini nanti digenapi di dalam Kristus nih. Itu kita bisa tahu. Yang kedua, caranya adalah janji penggenapan. Ini yang paling umum sih, nggak perlu dijelaskan panjang lebar ini ya. Perjanjian Lama memuat begitu banyak nubuat tentang kedatangan Mesias yang kemudian digenapi di dalam Kristus. Misalnya, Mesias harus menderita, mati, dan dibangkitkan. Lukas 24 ayat 25 sampai 27, Kisah Rasul 26. Atau ada janji bahwa Mesias adalah raja yang memerintah umatnya. Mungkin teman-teman ingat ya, di Matius 2 itu ada orang-orang Majus kan ya, orang-orang Majus gitu kan, dari timur itu datang ke Yerusalem gitu. Saya pernah tanya, ini belum jarang yang bisa jawab ya awal-awalnya, tapi setelah saya sering tanya di berbagai gereja, akhirnya mereka sudah tahu jawabannya. Pertama itu saya tanya, mengapa orang-orang ini disebut sebagai orang Majus? Gak ada yang bisa jawab. Aneh itu. Mengapa disebut orang Majus? Padahal tiap kali Natal kita mendengar nama mereka. Mereka disebut Majus. Itu karena mereka tidak bisa mundur. Jadi memang harus Majus gitu. Karena nggak bisa mundur. Garing ya. Tapi lumayan ya. Nah, orang-orang Majus ini ya banyak yang berdebat dengan orang-orang Majus ini dari mana asalnya gitu kan. Ada yang nebak dari China lah, dari Tiongkok, ada yang nyebabnya dari Persia, bahkan ada orang yang menebak mereka itu dari India. Tapi menurut saya kalau dari India ya pasti salah sih. Jadi ketika mereka mendengar Yesus lahir, mereka datang dari negaranya mereka. Yesus itu umur sekitar di bawah 2 tahun. Saya yakin mereka bukan orang India. Sebab kalau mereka orang India, waktu mereka datang, Yesusnya pasti sudah remaja atau pemuda. Karena orang India itu kalau jalan, ketemu taman, mesti nyanyi duluan. Gitu. Ketemu tiang, mesti muter-muter duluan. Jadi nanti lama nyampe. Ketika nyampe, Yesusnya udah remaja, udah pemuda. Gitu. Nah, anyway itu nggak penting ya. Jadi nggak ada hubungannya sama bahan saya, tapi karena terpaksa harus melawak, saya sisipkan begitu ya. Oke, jadi begini. Jadi di situ disebutkan bahwa ada Mesias yang akan memimpin bangsa Israel. Dia disebut sebagai gembala, raja dari Yehuda, dari Bethlehem, dari kota roti. Oke, itu dia yang berisi janji penggenapan, janji penggenapan. Nah, janji ini kalau kentara sekali, janjinya bernuansa Mesias gampang. Tapi kalau janjinya tidak langsung kelihatan Mesias, maka kita membutuhkan
yang lain-lain. Nah, ini masih kita lanjutkan poin-poin berikutnya. Jadi satu tentang sejarah keselamatan, sejarah penebusan yang semakin berkembang. Yang kedua, janji dan penggenapannya di dalam Kristus. Janji di perjanjian lama, penggenapan dalam Kristus. Yang ketiga, cara yang kita bisa pakai adalah tipologi. Tipologi. Jadi kita kan sekarang kenal dengan istilah typo ya. Jadi kalau pas lagi ngetik terus salah itu namanya typo. Nah, sekali lagi itu nggak ada hubungannya juga ya dengan ini. Nah, tipologi itu bukan itu ya. Tipologi bukan salah ketik. Tipologi itu begini. Tokoh atau peristiwa tertentu dalam PL merupakan bayangan dari Kristus. Tokoh atau peristiwa tertentu dalam PL bukan Kristus ya, tapi bayangan dari Kristus. Misalnya nih, kisah Alkitab secara umum maupun dalam detailnya itu seperti fraktal gitu. Fraktal itu apa ya? Fraktal itu gini. Kalau kita lihat pola yang sama kecil-kecil misalnya ya, ini ada segitiga gede gitu. Kayak logo sekolah STT Amadius yang saya dirikan, saya juga ketuanya sekaligus jualannya. Jadi kalau kita lihat di segitiga gini ada logo Amadius kan gitu. Nanti di dalamnya itu ada segitiga lagi, segitiga lagi, segitiga lagi. Jadi ada segitiga, segitiga, segitiga. Jadi di dalam kecil-kecilnya itu ada segitiga-segitiga, ketika digabung semua menjadi segitiga juga. Itu namanya fraktal, semacam itu. Jadi kisah-kisah di dalam Alkitab, kisah besarnya tentang Kristus, kisah-kisah kecilnya juga nanti tentang Kristus. Kalau diterjemahkan fraktal itu gini, bentuk yang berulang-ulang tanpa henti. Itu namanya fraktalnya, modelnya itu ya. Oke, jadi saya bacakan sekali lagi. Kisah Alkitab secara umum maupun dalam detailnya seperti fraktal. Misalnya, air bah menurut Petrus di 1 Petrus 3 ayat 21 itu dikatakan demikian. Sebagaimana dulu dunia kuno itu disucikan oleh Allah dengan air bah. Jadi Allah menyelamatkan dunia kuno itu dengan mengirimkan air bah untuk memulai semuanya baru. Petrus mengatakan air bah itu adalah kiasan dari apa? Dari baptisan. Bahwa kita dibersihkan dari semua dosa-dosa kita. Jadi dari air bah lalu menjadi baptisan di dalam Kristus. Itu namanya tipologi. Berikutnya lagi, misalnya Paskah. Paskah ya. Kita tahu di dalam perjanjian lama, orang Yahudi merayakan Paskah, yaitu Passover, merayakan ketika bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, itulah yang ke-10, anak sulung mati. Dan Tuhan memberitahu bangsa Israel, kalau mau selamat, anak sulung tidak mati, harus menyembelih domba, lalu kemudian oleskan darahnya di tiang pintu rumah. Jadi ketika malaikat datang, gitu kan, dia melihat ada darah di sana, lalu dilewati, tidak jadi masuk di situ untuk membunuh yang sulung di dalamnya. Nah, itu dikenal dengan nama Passover, Paskah. Nah, ternyata Yesus pada waktu datang ke dunia, Yohanes Pembaptis berkata begini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Yohanes yang sama, tapi penulis Injil Yohanes, bukan Yohanes Pembaptisnya, itu mencatat bahwa ketika Yesus disalibkan terjadi pada hari Paskah. Seolah-olah penulis Injil Yohanes ingin memberitahu kita, Yesus adalah the Passover Lamb. Dia adalah domba Paskah yang menghapus dosa seluruh dunia, yang memberikan kelepasan kepada kita. Itu namanya tipologi. Jadi domba Paskah di perjanjian lama bukan Kristus, tapi bayangan dari Kristus. Contoh yang lain adalah bait Allah. Bait Allah. Kita tahu di dalam perjanjian lama itu kan ada bait Allah, tidak langsung bait Allah zaman Salomo ya, tapi ada kemah suci, kemah pertemuan pada zaman Musa, di mana Tuhan datang menyatakan dirinya. Tapi bahkan sebelum zaman Musa ada kemah suci, sebetulnya ada juga kok tanda kedatangan Allah, yaitu di dalam Taman Eden. Kalau kita lihat ya, Taman Eden Kejadian 2, Allah dengan manusia itu bisa memiliki hubungan fellowship yang begitu dekat. Lalu di Kejadian pasal 3, dosa masuk dan manusia diusir keluar dari Taman Eden. Jadi Taman Eden itu bayangan dari Allah diam di tengah-tengah umatnya. Allah ingin diam di tengah-tengah umatnya, tapi karena dosa manusianya itu terpisah dari Allah. Nah, Yakub kita ingat ya, Yakub pada waktu malam dia melarikan diri, dia juga berjumpa dengan Allah satu tempat yang bernama
Bethel. Bethel itu kalau dalam bahasa Ibrani artinya adalah rumah Allah. Bait El. Jadi rumah Allah. Bethel. Nah, saudara, di tempat yang bernama Bethel itu, Yakub melihat para malaikat itu turun naik ke atas tempat itu. Jadi ketika dia lari dalam tengah perjalanan, dia mendapatkan penglihatan. Ada malaikat turun naik ke satu tempat, dan tempat itu namanya adalah Bethel, rumah Allah. Menariknya, di dalam Yohanes pasal 1 ayat terakhir, Yesus memberikan nubuat begini. Nanti kamu akan melihat malaikat turun naik ke atas anak manusia. Malaikat turun naik ke atas anak manusia. Dengan kata lain apa sih? Sebagaimana zaman perjanjian lama dulu, para malaikat turun naik di Bethel, rumah Allah. Sekarang rumah Allah itu adalah Yesus sendiri. Para malaikat akan turun naik ke atas anak manusia. Itulah sebabnya di pasal 2 dari Injil Yohanes. Jadi di pasal 1 bagian terakhir Yesus berkata, nanti para malaikat akan turun naik ke atas anak manusia. Begitu masuk pasal 2, Yesus berkata begini, robohkan bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Yang dimaksud dengan bait Allah adalah tubuh Yesus sendiri. Jadi Yesus itu adalah Bethel yang sejati. Yesus adalah bait Allah yang sejati. Itulah sebabnya di Yohanes pasal 4 ketika dia bicara kepada perempuan Samaria, Yesus berkata begini, nanti akan datang waktunya kamu menyembah Allah bukan di Yerusalem, bukan di Gunung Gerizim. Karena orang Yahudi dan orang Samaria bertengkar terus. Tempat ibadah yang sah itu di mana? Yesus berkata, akan tiba saatnya kamu akan menyembah Bapa di dalam apa? Di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh berarti tidak terbatas ruang. Dimanapun kamu bisa menyembah Allah. Tidak dibatasi bait Allah di Yerusalem atau Gunung Gerizim di Samaria. Dan di dalam kebenaran. Karena Yesus sendiri adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. I am the way, the truth, and the life. Dan jangan lupa di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, kita melihat kemuliaan Allah, kemuliaan anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kebenaran nggak bisa dipisahkan dari Yesus, dan kita nanti akan menyembah di dalam Yesus. Kalau di dalam Yesus, berarti Yesus itu bait Allah yang sesungguhnya. He is the true temple of God. Tapi dulu sudah ada tuh konsep tentang Allah berdiam di tengah umatnya, itu sudah ada. Terus-menerus tambah jelas, tambah jelas. Tapi yang paling jelas adalah ketika Yesus Allah menjadi manusia. Diam di antara kita. Dan nanti di surga kelak langit dan bumi yang baru, peristiwanya akan terulang. Bahwa Allah akan berkemah di tengah-tengah umatnya. Ini semua yang saya sebut tipologi. Jadi ada peristiwa, ada tokoh yang sebetulnya tidak selalu itu Yesus. Tetapi nanti bayangannya digenapi di dalam Yesus. Misalnya ini, seorang imam bernama Melkisedek. Melkisedek, gitu. Itu masih saudara sama Melki Guslo. Yang tidak tahu Melki Guslo nggak apa-apa ya, berarti masih muda ya, bersyukurlah. Biasanya kita cuma tahu nama anaknya Melki Guslo, tapi yang tua-tua mesti tahu ya, Guslo. Nah, ini Melkisedek. Melkisedek itu kan kalau kita sebut apa ya, raja kebenaran. Wah, namanya Melkisedek, itu raja kebenaran. Dan dia itu adalah raja damai juga. Jadi raja kebenaran, dia raja damai, dia imam sekaligus raja, dan orang tidak pernah tahu dia itu keturunan siapa. Yang orang ketahui adalah Melkisedek lebih tinggi dari Abraham. Kenapa kok tahu lebih tinggi dari Abraham? Karena Abraham memberikan persembahan kepada Melkisedek. Nah, kalau Melkisedek lebih tinggi daripada Abraham, maka Melkisedek lebih tinggi daripada Harun. Karena Harun itu kan keturunan Abraham kan. Dari Abraham, kemudian Lewi. Jadi Abraham, Ishak, Yakub, Lewi gitu, lalu baru Harun. Jadi keimaman Yesus itu mengikuti peraturan Melkisedek gitu, bahwa Yesus itu lebih tinggi daripada keimaman Harun, bahwa Yesus bukan cuma imam tetapi dia juga raja, bahwa di dalam diri Yesus ada kebenaran dan juga ada kedamaian. Ini semua artinya tipologi. Tapi saya tidak mengatakan Melkisedek adalah Yesus, tidak. Saya tidak memegang pandangan itu. Tapi saya memegang pandangan bahwa Melkisedek adalah tipologi yang nanti akan digenapi dengan sempurna oleh Yesus Kristus. Oke. Yang
adalah analogi. Tipologi, sekarang analogi. Nah, sama seperti Allah berkarya dan bertindak kepada umat Israel, demikian pula Kristus kepada gerejanya. Jadi analogi ini semacam kesetaraan gitu, perbandingan, tapi yang sejajar, kesejajaran lebih tepatnya. Itu namanya analogi. Jadi bagaimana Allah memperlakukan umatnya, demikian pula Kristus memperlakukan jemaatnya. Contoh saya kasih contoh. 10 perintah Allah. Hafal nggak di sini ya 10 perintah Allah? Hafal ya? Coba kita sama-sama yuk 10 perintah Allah untuk dihafalkan ya. 10 perintah Allah. Oke. 1, 2, 3. Tuhanan yang Maha Esa. Itu Pancasila, bro ya. Jadi saya mengasumsikan kalian pasti hafal lah ya. Pasti hafal 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu gampang kok untuk dihafalkan ya. Untuk dihafalkan. Itu ada satu orang ya. Ada satu orang tuh dia kehilangan topinya. Topi kesayangannya dia. Itu dia kehilangan. Dia bingung. Waduh, beli topi lagi mahal. Kemudian dia mikir-mikir. Gimana cara mendapatkan topi gratis? Wah, dia ingat. Enak pergi ke gereja saja. Karena kalau di Amerika itu kan ada tempat untuk naruh jaket, ada tempat untuk naruh topi zaman dulu itu. Jadi dia pikir, ke gereja aja, nggak usah bawa topi. Nanti pulangnya cepat-cepat sebelum orang lain pulang, ambil topi yang ada. Wah, jadi ini orangnya punya pikiran gitu, kehilangan topi, nanti dapat topi dari gereja. Wah, nggak tahunya pendetanya khotbah tentang 10 perintah Allah. Langsung dia nggak jadi mencuri topinya. Dia deketi pendetanya dan dia bilang, Pak Pendeta, terima kasih untuk khotbah Pak Pendeta. Saya tadi sudah rencana mau mencuri topi. Tapi setelah mendengarkan khotbah Pak Pendeta, saya tidak jadi mencuri topi. Wah, pendetanya bangga. Pasti karena perintah ke-8 kan, jangan mencuri kan. Gitu. Pasti karena perintah ke-8 kan, jangan mencuri. Terus orangnya bilang, bukan Pak Pendeta, bukan karena perintah ke-8. Berarti pasti perintah ke-10 kan? Jangan mengingini barang milik sesamamu. Bukan Pak Pendeta. Pendetanya bingung. Terus perintah kemana? Keberapa yang membuat kamu itu tidak mencuri? Terus dia jelaskan. Perintah yang ke-7 Pak Pendeta. Jangan berzina. Loh, kenapa? Jangan berzina malah membuat kamu tidak jadi mencuri topi. Iya, setelah mendengarkan perintah ke-7 jangan berzina, saya ingat topi saya ketinggalan di mana. Yaitu di tempat selingkuhan saya. Jadi akhirnya pergi ambil topinya. Jadi kita kalau jadi pendeta ya, khotbah orang lain diberkati jangan terlalu sombong ya. Karena ada banyak hal mengapa orang diberkati dalam tanda kutip. Ternyata itu perintah jangan berzina yang membuat dia tidak jadi mencuri topinya. Dia langsung ingatkan, oh jangan berzina. Dia udah berzina, dia tahu topinya ketinggalan di tempat selingkuhannya. Oke. Jadi kita yang punya selingkuhan dan barangnya ketinggalan tahu ya, baca perintah yang ke-7 lebih sering ya. Oke. Jadi maksudnya begini, saudara. 10 perintah lah. Langsung nulis noted. Oke, jadi noted apa saya nggak tahu ya, saya nggak ikut-ikut. Oke, jadi gini, di dalam 10 perintah Allah itu, kalau kita melihat Keluaran 20 ya, sebelum diberikan perintah pertama, itu Tuhan berkata begini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Berarti Allah itu memberkati umatnya dulu. Allah itu memberikan karunia-Nya dulu kepada umatnya. Baru umatnya dituntut menaati. Jadi selalu Allah bekerja dulu dalam diri umatnya, baru umatnya bekerja untuk Allah dalam tanda kutip. Jadi selalu, whatever we do for God, harus selalu dimulai dengan what God has done for us. Dan itu pola di dalam perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian baru kan juga sama. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Di dalam keselamatan kita juga diajarkan begitu kan, Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Jadi kita ini diselamatkan untuk berbuat baik. Jangan dibalik. Kita berbuat baik supaya selamat. Salah. Kita berbuat baik karena Tuhan lebih dulu baik. Tuhan menyelamatkan kita. Karena Dia sudah menyelamatkan kita, kita merespon itu dengan berbuat baik. Jadi itu namanya analogi ya. Jadi ada banyak hal di dalam perjanjian lama itu yang analoginya kita temukan di dalam perjanjian baru di dalam Yesus Kristus. Yang kelima adalah kontras. Kontras ini begini.
perbedaan-perbedaan antara PL dan PB yang disebabkan oleh karya Kristus. Jadi ada istilah namanya discontinuity, ketidaksinambungan karena karya Kristus. Saya kasih contoh dua hal, sunat dan sabat ya. Sunat dan sabat. Kita tahu sunat itu penting zaman dulu, sejak zaman Abraham, Kejadian 17 itu sunat, wajib sunat. Dan kita tahu juga ya, bukan cuma pada zaman Abraham aja ditekankan, tapi pada waktu Musa, ingat nggak ceritanya? Musa mau dibunuh Tuhan. Kenapa? Gara-gara sunat kan? Jadi gara-gara sunat itu. Musa kan orang Mesir, kemudian dia merasa bahwa mungkin sunat itu bukan bagian yang penting, sesuatu yang penting. Dia dan anak-anaknya tidak disunat. Lalu Tuhan mau membunuh Musa. Lalu Zipora, anaknya dia, istrinya dia, menyelamatkan, melakukan tindakan, langsung melakukan sunat saat itu juga, dan tidak jadi dibunuh oleh Tuhan. Sunat itu penting, karena sunat itu tanda perjanjian. Ingat nggak? Pada waktu Daud melawan Goliat, Daud itu berkata begini, terus-menerus berkata begini, siapakah orang yang tidak bersunat ini? Itu perkataan Daud. Siapakah orang yang tidak bersunat ini? Yang mengata-ngatai barisan Allah yang hidup. Maksudnya Daud itu adalah orang ini bukan umat perjanjian. Jadi sunat itu penting. Tanda. Nah, di dalam perjanjian baru kita tahu di dalam surat Galatia, sunat itu tanda perjanjiannya dalam perjanjian baru baptisan. Jadi baptisan dengan sunat. Makanya Paulus bisa berkata begini, sunat atau tidak sunat tidak penting. Sunat atau tidak sunat benar-benar tidak penting. Yang penting adalah orang itu termasuk di dalam umat perjanjian. Masuk dalam umat perjanjian itu apa? Dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Bukankah Yesus berkata ketika dia mengambil anggur, memberikan kepada murid-muridnya, dia berkata cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Dan simbolnya adalah baptisan. Jadi sunat sudah digantikan dengan baptisan. Makanya orang Kristen tidak sunat juga tidak apa-apa ya. Jadi orang Kristen tidak sunat tidak apa-apa. Tapi kalau mau sunat ya terserah. Karena katanya lebih sehat dan sebagainya. Tapi ya tergantung masing-masing orang. Boleh sunat, boleh tidak sunat. Jangan saling menghakimi. Karena ada pendeta yang bilang orang Kristen yang sunat. Itu saya dengar sendiri loh di kota. Jadi pada waktu saya jadi mahasiswa praktek ya. Saya main musik. Setelah itu ada pendeta tamu datang. Dan pendetanya itu kencang sekali dia ngomong dari surat Galatia. Barang siapa menyunatkan dirinya, gitu, dia tidak layak bagi Kristus. Lalu dia bilang begini, saudara setiap kita yang sunat tidak akan masuk surga. Wah, kencang banget dia penekanannya. Saya lihat ya, beberapa orang itu auto spontan ya, tanpa sadar. Semuanya langsung dengan itu resleting celananya masing-masing gitu. Berarti mereka yang kaget dan langsung melindungi diri itu adalah yang bersunat gitu kan. Saat mereka merasa waduh ngosok gara-gara sunat gini gak masuk surga gitu kan. Itu pendetanya kacau, benar-benar kacau. Paulus yang sama loh menyuruh Timotius sunat kok. Tapi bukan supaya selamat, supaya nanti orang-orang Yahudi nggak mempersoalkan gitu loh. Karena orang Yahudi itu mesti tanya gini, sunat nggak, sunat nggak, sunat nggak, mesti pertanyaannya gitu. Dan saya kan seringkali ditanya orang, saya kan dari gereja Reform kan ya, dari gereja Protestan. Jadi menurut saya dan menurut penggalian Alkitab saya, ya baptisan itu caranya apa saja valid, yang penting pakai air. Karena dalam sepanjang sejarah gereja ada baptis tuang, ada baptis percik, ada baptis selam gitu. Tapi kalau orang tanya saya, yang lebih bagus baptisan apa? Bukan lebih alkitabiah ya, lebih bagus. Saya jawab selam. Selam lebih bagus. Kenapa? Nanti kalau pindah gereja, nggak disuruh baptis lagi, ya kan? Karena semua bisa terima baptisan selam. Kedua, seger, ya kan? Seger. Kalau di selam itu lebih seger daripada kalau percaya, ya kan? Lebih terasa kesegarannya, gitu kan? Yang ketiga, akan lagi dimandikan sama pendeta ketika kita udah besar, ya kan? Pendeta jarang-jarang mandikan orang, ya kan? Siapa lagi, kapan lagi kita dimandikan oleh pendeta kan gitu. Nah, jadi oke lah. Menurut saya pendukung baptisan selam. Tapi saya tidak mengatakan bahwa baptisan yang lain tidak sah sih. Tapi saya nggak mau bahas sekarang ya. Saya nggak mau menimbulkan masalah. Saya tahu saudara semua dibaptis selam, bersyukurlah, ya kan? Sudah dibaptis ada belum? Kalau belum nanti setelah webinar ini silahkan ya menuju ke kolam masing-masing ya. Ini dalam hitungan yang ketiga,
kita menenggelamkan diri kita ya. Karena kalau jarak jauh memang begitu ya. Jadi baptisannya kalau secara online semuanya begitu. Jadi masing-masing di kolamnya, di kamar mandinya nanti dapat hitungan 1, 2, 3 langsung masuk sendiri, keluar sendiri. Jadi masuk sendiri, keluar sendiri. Nah itu baptisan gaya virtual. Oke, itu yang namanya kontras ya. Kemudian sabat misalnya, sabat itu sabat dulu kan Sabtu kan, sabat itu Sabtu. Kenapa jadi Minggu? Nah, ini kan penting untuk kita pahami. Jadi ketika kita khotbah tentang sabat, kita perlu tahu tuh, sabat itu alasannya dua ya. Secara tepat saya kasih tahu. Keluaran 20 itu karena istirahat. Jadi kamu harus merayakan sabat. Kenapa? Karena Allah itu penciptaan, kaitannya dengan penciptaan. Allah kerja 6 hari, setelah itu dia istirahat. Jadi alasan pertama, mengapa kita perlu memelihara sabat? Karena penciptaan. Keluaran 20. Yang kedua, karena kita ini kelepasan konsepnya. Bukan penciptaan, tapi kelepasan. Di Ulangan pasal 5, kamu harus menghormati sabat. Kenapa? Ingat, kamu dulu budak. Jadi kamu harus memberikan istirahat kepada budak-budakmu. Konsepnya itu pelepasan dari Mesir. Jadi perayaan sabat di perjanjian lama, itu konsepnya dua. Penciptaan dan kelepasan. Nah, ketika Yesus bangkit di hari Minggu, sabat berubah menjadi hari Tuhan. Hari sabat menjadi hari Tuhan. Loh, kenapa bisa? Karena kebangkitan Yesus menunjukkan penciptaan yang baru, new creation. Lalu juga kebangkitan Yesus melepaskan kita dari maut, dari upah dosa. Jadi dua intinya tadi digenapi di dalam kebangkitan Yesus. Makanya orang-orang Yahudi Kristen, jemaat mula-mula itu tidak merasa masalah dari Sabtu bergeser ke Minggu. Karena mereka merasa esensi sabat itu tidak berubah. Yaitu dari penciptaan, kelepasan tetap dipertahankan. Kebangkitan Yesus memberikan new creation and new deliverance. Yang lebih besar, yang lebih hebat, yang lebih ultimat. Itu namanya kontras ya. Jadi ada satu konsep di PL yang mungkin tidak berlaku lagi di PB karena Kristus, digenapi Kristus, atau konsep di PL yang digenapi lebih gede lagi. Sehingga dalam arti tertentu tidak berlaku. Misalnya sabat Sabtu tidak berlaku menjadi Minggu. Itu namanya kontras. Dan yang terakhir adalah tema-tema. Kalau di dalam istilah Sidney Greidenus itu tema-tema longitudinal. Tapi saya nggak mau memakai istilah-istilah yang terlalu begitulah ya. Tema-tema udah cukup lah bagi kita. Jadi tema-tema tertentu dalam PL sangat berkaitan erat dengan Injil Yesus Kristus. Apa saja tema-tema di dalam perjanjian lama yang berkaitan dengan Injil Yesus Kristus? Misalnya nih, perjanjian, kerajaan, kasih karunia, pengampunan, dan sebagainya. Jadi kalau kita menemukan tema perjanjian di dalam perjanjian lama ya, misalnya nih, Allah melepaskan bangsa Israel dari Mesir, Keluaran pasal yang kedua bagian terakhir. Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham, lalu Allah melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Allah mendengar teriakan mereka. Nah, begitu kalian mendengar atau menemukan kata perjanjian, ide tentang perjanjian, kalian langsung ingat di dalam perjanjian baru ketika Yesus sebelum ditangkap, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, membagi-bagikan kepada muridnya juga cawan anggur, dan Yesus berkata apa? Cawan ini adalah cawan perjanjian yang baru, yang dimeteraikan oleh darahku. Dan sebelum peristiwa Yesus itu, para nabi sudah menubuatkan tentang perjanjian yang baru. Misalnya Yehezkiel, Yeremia, terutama Yeremia, menubuatkan bahwa nanti akan ada perjanjian yang baru yang Tuhan buat dengan umatnya. Bukan lagi perjanjian secara fisik jasmania, tapi Allah memberikan Taurat di dalam hati mereka, memberikan Roh Kudus di dalam hati mereka. Dan itu digenapi kemudian oleh Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Jadi ada tema-tema tertentu yang memang langsung berkaitan dengan Injil Yesus Kristus. Perjanjian misalnya, atau kerajaan. Jadi kalau kita melihat misalnya tema-tema kerajaan, itu dengan mudah dikaitkan dengan Kristus. Karena pada akhirnya, Kristus adalah sang raja itu. Contoh ya, tema-tema kerajaan itu begini. Doa Yakub, doa berkat Yakub kepada anaknya Yehuda, bahwa nanti tongkat kerajaan tidak akan pernah lepas dari keturunan Yehuda. Lalu dari keturunan Yehuda muncul Daud. Daud itu dari suku Yehuda. Kita ingat di 2 Samuel 7 ayat 14 Tuhan memberikan janji bahwa keturunan Daud akan duduk terus-menerus di atas tahta Israel untuk selama-lamanya. Jadi dari Yehuda, kemudian Daud, lalu kita mengenal Yesus itu disebut sebagai
anak Daud. Yesus disebut sebagai anak Daud. Dan bahkan dia lahir di kota Daud, yaitu di Bethlehem. Jadi bukan cuma dari keturunan Daud, tapi dia lahir di kota Daud. Karena memang dia adalah raja yang memerintah Israel. Jadi dari tema kerajaan, kita bisa tarik menuju kepada Yesus. Dan masih banyak tema yang lain yang saya tidak bisa bahas pada malam hari ini karena keterbatasan waktu. Nah, oke. Saya sudah memberikan 6 ya. Memberikan 6 cara menemukan Kristus. Sekarang dengan cepat, saya akan memberikan contoh. Yang pertama dari Perjanjian Lama, yang kedua dari Perjanjian Baru. Dengan cepatnya sebelum kita tanya jawab. Yang pertama dari Kejadian 3. Bagaimana menafsirkan Kejadian 3 dari perspektif Injil? Kita menemukan Kristus di situ bagaimana? Nah, kita tahu bahwa dosa di Kejadian 3 ayat 7 sampai 10 membuat manusia terpisah dari Allah dan merasakan ketakutan. Benar ya? Jadi begitu mereka melihat diri mereka telanjang, kaget mereka. Langsung mengambil daun ara, dan bahasa Indonesia terjemahannya jelek banget ya. Mereka mengambil daun ara dan membuat tawat. Gitu. Terjemahannya membuat tawat itu kan nggak bisa langsung. Kalau membuat tawat kan itu daunnya diambil, diukur cukup atau enggak, terus dibikin segitiga gitu kan ya untuk nutupi. Nggak cocok sih sama kata Ibrani yang dipakai di sana. Jadi sebetulnya bukan membuat tawat ya, tapi melilitkan di pinggang. Gitu. Jadi mereka tuh begitu jatuh dalam dosa, mengambil daun langsung ditaruh di pinggangnya mereka untuk menutupi genitalnya mereka, ketelanjangan mereka. Nah, itu manusia dan mereka takut langsung bersembunyi. Harusnya kan kalau kena masalah, mereka kan teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Enggak loh. Mereka lari dari Tuhan, mereka takut kepada Tuhan. Dan anehnya, walaupun lari, bersembunyi, takut, tapi begitu ketemu Tuhan, yang mereka lakukan apa? Mereka justru melawan Allah. Jadi ketika Adam ditanya, gitu, mengapa kamu makan buah dari pohon itu? Adam jawabnya gini, hebat Adam tuh hebat. Adam bilang begini, perempuan ini nyalahkan Hawa, yang kau tempatkan di sisiku nyalahkan Tuhan. Dia yang memberikannya kepadaku. Itu namanya sekali merengkuh dayung, 2-3 hari sakitnya nggak hilang-hilang. Itu peribahasanya tepat sekali. Karena kan nggak terlatih merangkul dayungnya. Kalau sudah terbiasa mendayung, pasti nggak akan capek ya. Itu namanya sekali merangkul dayung 2-3 bulan tertentu. Sekali melakukan sesuatu, bisa langsung menyalahkan Hawa, bisa langsung menyalahkan Allah. Keren banget, pinter banget tuh Adam. Jadi lari, bersembunyi, takut, tapi begitu ketemu, melawan. Bukankah itu kita ya? Pada waktu kita berdosa, kita melakukan itu kan. Ada perasaan takut, tapi begitu ketemu dengan Tuhan, membenarkan diri, melawan, menyalahkan Tuhan, dan seterusnya, gitu kan. Barusan ada anak muda itu protes dengan Tuhan, gitu. Protes dengan Tuhan, karena dia merasa kulitnya itu tidak putih. Kenapa Tuhan ciptakan saya kulitnya tidak putih? Ya jawaban saya sederhana sih. Kamu itu kan nggak ngikuti Tuhan. Pengertian cantik itu apa? Bagi Tuhan, cantik itu kan bukan putih loh. Bagi Tuhan, cantik itu adalah karaktermu yang baik. Karena kita tahu kecantikan adalah bohong, kemolekan adalah sia-sia, tidak suka perempuan cantik, halu. Ya. Enggak ya, ayatnya enggak ada tambahannya. Jadi kecantikan adalah sia-sia, kemolekan adalah bohong. Nah, Tuhan itu mencintai karakter, cantik inner beauty gitu kan. Kecantikan secara karakter. Jadi aneh banget ya. Dia tidak setuju dengan kriteria cantiknya Tuhan. Lalu menyalahkan Tuhan. Atas kriteria yang dia buat sendiri. Jadi menurut dia kriteria cantik itu putih. Menurut Tuhan, cantik itu bukan putih. Cantik itu karakter yang baik. Lalu dia menyalahkan Tuhan gara-gara dia tidak putih. Aneh nggak sih? Aneh banget kan ya? Jadi kriteria cantik kamu nggak ngikut Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Itu kan aneh sih gitu. Dan bagi saya, cara berpikirnya itu loh. Bagaimana sih cara berpikirnya gitu. Tapi anyway, itulah orang berdosa. Orang berdosa itu kan suka melawan Tuhan gitu kan. Jadi bersembunyi, takut dihukum. Tapi begitu ketahuan menyalahkan siapa saja, lah itulah kita. Bahkan kita berusaha untuk apa? Mengatasi akibat dosa dengan usaha mereka sendiri.
Cari pakaian, daun arah, nutupin. Bukankah itu yang dilakukan Daud ya? Ketika dia berzina dengan Batseba, Batsebanya hamil, yang dilakukan Daud apa? Cari cara supaya menutupi kehamilan Batseba. Sampai akhirnya nggak bisa, suaminya Uria dibunuh. Bukankah itu kita, orang berdosa? Jadi kita lari sembunyi takut, begitu ketahuan, menyalahkan Tuhan. Begitu ketahuan, kita berusaha untuk menyelesaikan akibat dosa sendiri. Kita menutupi dosa dengan dosa yang lain. Itulah kita. Allah di tengah situasi seperti itu menjadikan seorang keturunan perempuan, Mesias, sebagai solusi ultimat. Dia menjadikan perempuan itu akan melahirkan seorang keturunan yang meremukkan kepala ular. Dan sekaligus setelah memberikan janji, Tuhan memberikan pengajaran yang penting. Solusi bagi dosa harus dari Allah dan melibatkan korban darah. Jadi Allah mengganti daun arah, pakaian dari daun dedaunan, diganti dengan pakaian dari kulit binatang. Dan Allah mau mengajarkan sesuatu. Akibat dari dosa, itu aku yang akan menyelesaikan, bukan manusia. Dan itulah yang konsisten diajarkan oleh Allah. Bahwa ketika nanti kita di dalam perjanjian baru, dosa kita bukan kita yang menyelesaikan. Dosa kita yang menyelesaikan adalah Allah, bukan kita. Kita tidak melakukan apa-apa untuk membebaskan diri dari dosa. Kita dibebaskan dari dosa untuk melakukan segalanya bagi Allah. Jadi bukan kita melakukan segalanya supaya bebas dari dosa. Bukan. Tapi kita dibebaskan dari dosa oleh Allah supaya kita bisa melakukan segalanya bagi Allah. Oke. Berikutnya, bagaimanapun hal ini tidak meniadakan keadilan Allah. Jadi Allah itu selain kasih karunia, tapi dia juga adil. Adam dan Hawa tetap perlu diusir dari Taman Eden. Supaya apa? Supaya mereka tidak makan pohon kehidupan, sehingga nanti mereka kekal. Nah, kenapa kok perlu diusir? Nah, ini sekali lagi. Kenapa kok perlu diusir dari Taman Eden? Ya sebab kalau nggak diusir, mereka itu nanti dapat hidup kekal dengan usaha sendiri. Yaitu apa? Makan buah pengetahuan. Mereka akan mengulurkan tangannya, mengambil buah itu, makan. Sehingga mereka menyelesaikan sendiri akibat dosanya. Tuhan tidak mau. Diusir dari Taman Eden. Diberi penjaga supaya manusia tidak mengulurkan tangannya menyelesaikan persoalan dosanya. Tapi apakah berarti manusia selamanya tidak bisa menikmati pohon kehidupan? Ternyata keliru. Kitab Wahyu bagian terakhir mengatakan di surga nanti, di langit dan bumi yang baru, akan ada pohon kehidupan di tengah-tengah kita. Kita bebas untuk memakannya sebagai pemberian dari Tuhan. Jadi dari satu pasal saja, saudara bisa melihat ya, 6 cara menemukan Kristus tadi muncul semua di situ. Tipologinya ada di mana? Kulit binatang tadi untuk menutupi dosa. Harus ada korban, harus ada darah yang tercurah. Itu tipologi yang nanti digenapi Kristus. Walaupun tidak langsung ke Kristus ya, nanti digenapi korban bakaran zaman Musa, bla 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 sampai Kristus menggenapinya. Ada analoginya juga, ada kontrasnya juga, ada macam-macam di sana di dalam kisah yang sama. Yang terakhir adalah Yohanes 1 ayat 14 sampai 18. Ini harus bisa dipahami dalam konteks Keluaran 32 sampai 34 ya. Tapi saya nggak cukup waktu untuk menjelaskan ini. Saya butuh 2 jam untuk menerangkan ini, tapi saya akan coba berikan summary-nya saja kepada kita. Jadi bagian ini sebetulnya mengontraskan Musa dan Kristus, itu jelas sekali di Yohanes 1. Jadi Musa memberikan hukum Taurat, tapi Kristus memberikan kasih karunia. Jadi di dalam Kristus kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Inkarnasi Kristus itu disamakan dengan tabernakel di perjanjian lama yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 kan dikatakan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Kaisaks eigeneto, dan firman itu menjadi daging, exkenosen and humin. Jadi bertabernakel di antara kita gitu. Nah, kata skenoo, kata dasar skenoo itu adalah kata yang muncul di dalam Alkitab untuk Allah berkemah di tengah-tengah umat. Jadi firman itu menjadi daging, menjadi manusia maksudnya, kemudian bertabernakel di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi sebagaimana dulu Allah bertabernakel di tengah umatnya dan Allah menyatakan kemuliaannya di situ, demikian pula Kristus.
Dan secara khusus, ini berkaitan dengan Allah di kemah pertemuannya itu, yang marah kepada bangsa Israel karena menyembah anak lembu emas. Lalu Allah nggak mau ditemui oleh umat Israel, kecuali Musa. Dan Musa tiap kali harus masuk ke kemah pertemuan. Kemah pertemuan ada kemuliaan Allah. Pada waktu Musa keluar, wajahnya Musa itu berbinar-binar. Musa juga penuh kemuliaan. Tapi sekarang, tabernakel itu adalah Kristus sendiri. Allah menjadi manusia, bertabernakel di tengah umatnya. Kita melihat kemuliaannya. Dan menariknya, dikatakan kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan ya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ingat nggak cerita di Keluaran 34 ayat 6 dan 7, waktu Musa mau melihat kemuliaan Tuhan. Ingat ya. Jadi Tuhan berkata begini kepada Musa, ya udahlah, aku tidak jadi membinasakan semua umat ini, aku akan memberikan kasih karuniaku kepada mereka. Lalu Musa itu minta bukti dalam tanda kutip. Musa bilang begini, let me see your glory. Biarkan aku melihat kemuliaan. Lalu Tuhan berkata, okay, you want to see my glory? Okay, that's fine. Jadi kamu siap-siap. Besok aku akan lewat di depan kamu. Tapi aku lewat di antara celah gunung batu. Lalu kamu tidak bisa melihat wajahku karena kamu pasti mati. Kamu hanya lihat belakangku saja. Jadi aku akan jalan cepat, kamu lihat belakangku, lalu aku menutupi wajahmu dengan tanganku. Saya nggak tahu ya, kalau saya jadi Musa mungkin dalam hati saya bilang, ini atau orang kalau saja ini Tuhan itu. Ya, masa udah lewatnya nggak wajah, cuma punggung di antara celah gunung batu, lewatnya cepet gitu kan, terus Musanya wajahnya ditutupi tangan Allah lagi gitu kan. Itu kan sama saja dengan kita ini kalau jalan-jalan ke mall gitu kan ya, terus lihat cewek seksi gitu kan, wah luar biasa seksinya, lalu kita tutupi wajah kita, darah Yesus ini kan ya. Jadi ditutupi tapi tetap kelihatan gitu kan, sambil darah Yesus wah keluar gitu kan, sambil ngikuti orangnya kemana gitu kan. Nah kalau sudah ngusir setan, setannya nggak usah diikuti bro, itu saja. Kalau sudah ditengking, saya keluar sendiri, nggak usah diantar ya gitu. Kita sering gitu Pak ya, ada pencobaan, ada godaan, ditengking tapi diantar keluar ya. Akhirnya jatuhnya di luar memang gitu kan. Nah, jadi Tuhan itu nggak mau menampakkan wajahnya langsung kepada Musa karena Musa mati. Dan ingat ya, pada waktu Tuhan lewat, Tuhan berseru apa? Keluaran 34, 6 dan 7. Tuhan berseru begini. Aku ini panjang sabar, penuh kasih karunia, bla 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 bla, ayat 6. Tapi ayat 7, tapi sekali-kali aku tidak akan melepaskan orang dari kesalahannya. Berarti Allah itu penuh kasih karunia, tetapi dia juga penuh keadilan, penuh kebenaran. Itu yang dinyatakan Tuhan kepada Musa. Dan ternyata di Yohanes 1 dikatakan hal yang sama. Jadi Allah ketika jadi manusia, itu Allah bertabernakel, tinggal di antara umatnya, dan kita melihat kemuliaannya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Makanya tidak heran, Yohanes 1 ayat 18 ditutup dengan kalimat begini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Seolah-olah mau mengatakan, Musa pun kan tidak melihat Allah. Tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakan. Jadi kalau kita membaca Yohanes 1 ayat 14 sampai 18 di dalam terang Keluaran 32 sampai 34, kita melihat contoh bagaimana kita menemukan Kristus di dalam perjanjian lama. Di sini kita udah punya beberapa pertanyaan, Pak. Betul. Yang pertama saya bacakan. Ini ada pertanyaan. Di kitab Rut itu disampaikan bahwa Boas adalah seorang penebus. Dalam hal ini dia menebus Rut. Pertanyaan saya, apakah benar Boas adalah analogi atau tipologi dari Kristus sebagai seorang penebus? Terima kasih. Ya, jadi kita harus berhati-hati dulu ya, karena kata penebus itu muncul juga ya di banyak tempat di perjanjian lama. Apakah semua penebus itu pasti merujuknya kepada Kristus? Sebetulnya juga tidak ya, karena ada banyak peristiwa kan, misalnya orang melakukan kesalahan kepada sesamanya, dia harus memberikan tebusan gitu kan ya. Nah, itu kan tidak langsung merujuk, oh yang nebus itu berarti merujuk kepada Kristus gitu kan, tipologi. Tidak sih, tidak. Tapi ini perhatikan ya, tema di dalamnya itu nanti memang bisa mengarah kepada Kristus. Jadi misalnya nih, konsepnya itu kalau gini, misal pun orang salah ya, ini orang berbuat salah, lalu dia kena denda, dia harus memberikan tebusan untuk kesalahannya dia. Berarti kan itu secara tema, secara ide teologis mengajarkan kepada kita, Pak, semua kesalahan harus diselesaikan.
Semua kesalahan harus diselesaikan. Dan memang benar, di dalam Kristus kita diselesaikan loh. Tapi yang menyelesaikan bukan kita kan, yang menyelesaikan adalah Kristus. Jadi saya mau kita lihat dulu, tidak semua figur penebus langsung merujuk kepada Kristus, tetapi tema di dalamnya itu selalu juga bisa dikaitkan dengan Kristus. Nah, bagaimana dengan Boas ini di kitab Rut? Nah, Boas di kitab Rut kita harus memahami di dalam konteks pernikahan yang, kalau aturan pernikahan zaman dulu itu kan kalau suaminya hilang gitu. Jadi bisa nih orang lain menggantikan dia, kerabat yang paling dekatnya dia kan gitu. Jadi kerabat yang paling dekatnya dia itu bisa untuk menebus dia. Jadi kalau kita lihat di dalam cerita itu, tampaknya kalau dikatakan Boas tipologi dari Kristus, tampaknya tidak tepat. Tidak terlalu tepat, tidak seberapa langsung berkaitan dengan Kristus kan, karena lebih konteksnya itu ini nggak punya suami gitu kan, kemudian ada saudara yang paling dekat, anggota keluarga yang paling dekat yang akhirnya menjadi penebus untuk dia kan. Rasanya kok terlalu dipaksakan. Dan di dalam perjanjian baru setahu saya, itu koreksi saya kalau saya salah, tahu saya di dalam konsep perjanjian baru, Boas itu kan tidak muncul dan tidak menjadi tipologinya Kristus. Tapi Boas itu kisahnya bisa dikaitkan dengan Kristus. Melalui apa? Silsilah. Melalui silsilah. Karena kitab Rut itu diakhiri dengan apa sih? Silsilah. Jangan lupa ya, kitab Rut itu diakhiri dengan silsilah. Bukan cuma diakhiri dengan silsilah, tapi ini yang penting. Silsilahnya itu merujuk kepada Daud. Menarik banget. Padahal kan pada zaman Rut, Daud itu kan belum ada, dia belum ada sama sekali. Tapi kenapa kitab Rut diakhiri dengan Daud? Dan yang menarik, di dalam Matius pasal 1, ketika diceritakan inilah Yesus Kristus, silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi ditekankan di sana bukan anak Abrahamnya ya. Ditekankannya justru anak Daud, baru anak Abraham. Makanya dibuatnya itu 14 keturunan 14 karena 14 ini dari namanya Daud juga ya. Jadi ada DVD gitu kan. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani itu ada huruf dalet, waw dalet. Jadi itu 484 gitu. 464 sorry. 464. Jadi kalau dijumlah 14 gitu. Kan Yesus ditampilkannya kan sebagai raja kan yang lahir di Bethlehem, Matius pasal 2. Yusuf disebut sebagai Yusuf anak Daud. Waktu malaikat datang kepada Yusuf di Matius 1. Jadi temanya Matius 1 itu memang tentang Yesus sebagai anak Daud. Nah, di dalam silsilah itu kita menemukan Yesus lahir dari Rut dan Boas. Jadi cara mengaitkannya itu bukan dengan Boas tipologi Kristus. Menurut saya tidak terlalu jelas. Yang jelas adalah ada konsep tentang penebusan di situ, harus ada orang yang bayar untuk mendapatkan sesuatu. Itu kan bisa temanya dikembangkan ke Kristus kan. Untuk mendapatkan kita, dia harus bayar sesuatu. Tapi Boasnya sendiri bukan tipologinya Kristus ya. Dan kita bisa mengaitkan dengan Kristus lewat silsilahnya itu di akhir kitabnya. Semoga menjawab pertanyaannya. Thank you. Oke, terima kasih untuk jawaban pertanyaan pertamanya Pak. Ini untuk pertanyaan kedua Pak. Kenapa orang Kristen harus menemukan Kristus dalam firman Tuhan? Apakah signifikannya dalam kehidupan kita Pak? Silakan Pak. Ya. Mengapa kita harus menemukan Kristus di dalam firman Tuhan? Karena begini, kalau kita tidak menemukan Kristus, yang pertama ya, kita ini tidak menemukan keunikan kekristenan. Tanpa kita mengaitkannya dengan Injil Yesus Kristus, maka kekristenan akan jatuh pada legalisme atau moralisme. Nanti saya terangkan dulu legalisme apa, moralisme apa. Jadi moralisme itu gini, yang penting baik. Contohnya yang misalnya gini, kita ini jadi orang Kristen, harus jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Wah, gitu kan. Wah, keren banget ya. Tapi enggak juga loh. Di luar agama Kristen juga diajarkan hal yang sama loh. Di Confucius juga diajarkan hal yang sama. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, tergantung motivasinya apa. Kalau ada orang bilang gini, saudara jangan membalas kejahatan dengan kejahatan lah. Jadi kalau orang lain memfitnah saudara, anggap saja ya, anjing menggonggong kafilah berlalu. Loh, itu kan sama aja dengan mengatai orang lain gitu kan ya, gitu kan. Ya, itu kan sama aja dengan mengatai orang nggak baik loh. Atau nanti kalau ada orang cari masalah dengan kita, gini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, yang waras mengalah. Itu kan berarti ngomongin orang lain gila kan ya. Tapi kan itu konsepnya nggak Kristen banget gitu loh. Jadi kalau kita misalnya gini, kalian ini harus rajin belajar gitu, supaya nanti jadi pintar.
Ya, nggak perlu Alkitab, nggak perlu Yesus untuk berkata begitu. Itu namanya moralisme. Hanya mengajarkan hal-hal baik, tapi nggak ada hubungannya dengan kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Itu namanya moralisme. Harusnya kan gini, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Karena kejahatan kita telah dikalahkan oleh Kristus di atas kayu salib. Jadi Kristus itu bukan cuma memberikan teladan, salah. Tapi dia juga memberikan alasan bagi kita. Yaitu dia menyelesaikan persoalan kejahatan dalam diri kita. Dia memberikan Roh Kudus dan dia juga mengalahkan natur dosa kita dengan cara apa? Ya kita ini dibebaskan. Ingat baik-baik ya kalimat saya. Kita bukan cuma dibebaskan dari upah dosa, tetapi juga dari kuasa dosa. Kita bukan cuma dibebaskan dari upah dosa, tapi juga dari kuasa dosa. Banyak orang Kristen kan maunya pengampunan, tapi tidak mau kemenangan atas dosa. Maunya cuma pengampunan atas dosa, tapi nggak mau kemenangan atas dosa. Padahal kan itu diberikan semua oleh Kristus kan di dalam diri kita. Jadi walaupun kita masih hidup dengan natur yang berdosa, tapi kita tahu kejahatan dalam diri kita telah dikalahkan oleh Kristus. Ada perubahan ajaib yang terjadi di dalam hidup kita. Makanya kita jangan terjebak moralisme atau jangan terjebak legalisme. Taat supaya dapat berkat. Taat supaya nggak kena masalah. Ya persepuluhan bayar aja lah. Kamu pilih mana? Bayar persepuluhan atau bisnismu dibuat Tuhan hancuran-hancuran. Mau pilih mana? Ibadah hari Minggu atau istrimu diambil orang? Ya kan? Yang susah. Itu kan kayak nakut-nakutin terus, intimidasi terus gitu kan ya. Itu kan banyak orang Kristen begitu kan ya. Iya, saya punya teman dulu juga gitu hamba Tuhan. Kenapa kamu nggak ke gereja? Oh ya ada acara keluarga di luar kota. Oh Tuhan ngamuk, kapok kamu ya. Naik bisnya masuk jurang, kakimu patah satu, kamu nanti jalan pakai tongkat seumur hidupmu. Wah, besoknya dia langsung datang ibadah, nggak pernah bolos lagi. Tapi saya yakin bukan karena cinta Tuhan dia, tapi karena cinta kakinya ya. Jadi kita harus hati-hati dengan nasi-nasi. Jadi mengapa kita harus menemukan Kristus? Karena kalau enggak, kita ini tidak memperlihatkan keunikan kekristenan. Kita hanya terjebak pada moralisme dan terjebak pada legalisme. Yang kedua, kenapa kita harus kaitkan dengan Kristus? Nah ini ya, penting banget kalimat saya. Ini sudah dipakai banyak orang juga ya. Jadi tolong bantu supaya lebih terkenal lagi. Karena kalimatnya bagus ya. Saya sendiri yang buat. Saya sendiri juga heran kok. Kenapa ya? Saya kalau bikin kalimat kok nggak bisa jelek ya. Istri saya juga bilang, kenapa kok suaminya sombong banget. Nah, jadi gini nih, meneladani Kristus gitu, tanpa mengandalkan kekuatan dari Kristus adalah perlawanan terhadap Kristus. Jadi cuma mau meneladani Kristus, tapi bukan dengan mengandalkan kekuatan Kristus, itu justru perlawanan terhadap Kristus. Jadi bagaimana kita bisa menjadi orang baik tanpa Kristus? Pasti perbuatan kita tidak akan baik. Pada akhirnya kita akan mengatakan bahwa it's all about my achievement gitu. It's all about what I do for God. Padahal kan tidak begitu. It's all about what God has done for us on the cross. Itu semuanya penting konsep-konsep itu. Jadi kita harus mengaitkannya dengan Kristus. Karena tanpa Kristus tidak ada keunikan, tanpa Kristus tidak ada kekuatan untuk menjadi orang baiknya. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Apakah Yesus pernah muncul terang-terangan di Perjanjian Lama? Kalau pernah, di mana? Kalau tidak pernah, bagaimana bisa dikatakan Yesus ada dalam Perjanjian Lama? Bisakah diberi contoh sederhana? Ini bukan nubuatan atau perlambangan atau tipologi permintaannya dia. Ya, jadi pernahkah Kristus muncul terang-terangan gitu kan ya di dalam Perjanjian Lama gitu. Kalau nggak pernah terang-terangan, bagaimana bisa dikatakan dia ada di Perjanjian Lama? Mungkin kalimatnya saya perlu kaji ulang dulu kan ya. Jadi kan kalimatnya itu mengasumsikan begini, sesuatu yang ada harus terang-terangan gitu kan. Jadi sesuatu yang ada itu harus ada secara terang-terangan. Menurut saya ini mungkin kurang begitu tepat ya. Karena ada banyak hal yang ada tanpa kita melihatnya juga. Ya. Cinta misalnya. Wah, cinta itu kita nggak bisa lihat gitu kan ya. Tapi kita cuma bisa merasakan gitu. Yang jomblo tolong jangan baperan ya sekali lagi ya. Jadi jangan baperan. Cinta itu kan kita nggak bisa lihat sih. Kita baru bisa melihat akibat cinta kan ya. Tapi kita nggak bisa melihat cintanya. Makanya ada orang yang mengatakan cinta itu diibaratkan seperti apa? Cinta itu diibaratkan seperti orang kencing di kolam renang. Jadi kita yang ada di dekatnya merasakan kehangatannya. Tapi kita nggak pernah tahu wujudnya gitu kan ya. Jadi itu cinta, itu air kencing di kolam renang ya. Jadi banyak orang yang bucin, ingat ya.
cinta itu hanya seperti air kencang di kolam renang, makanya dengan bucin. Jadi ada beberapa yang memang ada, tapi nggak harus ada terang-terangan gitu loh, saudara. Nggak harus ada terang-terangan ya, tapi ada, memang ada gitu. Itu mungkin saya mengoreksi sedikit pertanyaannya. Nah, kalau sekarang saya jawab ya pertanyaannya. Apakah Kristus ada di dalam Perjanjian Lama? Banyak teolog mengatakan iya. Banyak teolog mengatakan iya, dan mereka menggunakan istilah yang berarti Kristofani gitu, Kristofani. Jadi fani itu artinya lucu, Kristo itu Kristus. Jadi Kristus yang lucu. Bukannya, jadi Kristofani itu berasal dari kata Kristus dan penampakan diri gitu. Gitu. Jadi Kristofani itu bukan Fani FUNNJ ya, please ya, bukan Fani yang itu. Jadi penampakan diri Kristus di dalam Perjanjian Lama misalnya apa? Jadi orang punya pikiran gini, orang punya pikiran gini. Allah itu kan dalam hakikatnya dia ya, Allah dalam hakikatnya dia kan nggak bisa terlihat loh, nggak bisa terlihat loh. Allah di dalam hakikatnya dia itu 1 Timotius 6 ayat 6 ya, dia tinggal di dalam terang yang tidak terhampiri gitu kan. Dia tinggal dalam terang yang tidak terhampiri. Barang siapa melihat Tuhan langsung mati kan gitu. Nah, tapi Allah itu menampakkan diri. Misalnya melalui semak belukar yang menyala. Itu namanya theophany. Theophany. Jadi Allah menampakkan dirinya kepada umatnya. Tapi ada teolog yang menyebut istilah Kristofani. Misalnya apa? Malaikat Tuhan. Kalau nanti teman-teman membaca Alkitab Perjanjian Lama, ada malaikat Tuhan, M besar, Tuhannya semua hurufnya besar, dan dia di dalam konteksnya seolah-olah disamakan dengan YHWH, maka banyak teolog menganggap itu adalah Kristofani. Itu bukan Allah yang menampakkan diri gitu, tetapi Kristus. Jadi bukan Bapa, bukan Roh Kudus dalam tanda kutip, tetapi Kristus yang menampakkan diri dalam rupa malaikat Tuhan. Jadi kalau ditanya apakah Kristus pernah ada muncul di dalam Perjanjian Lama secara terang-terangan, jawabannya mungkin di dalam diri malaikat Tuhan itu. Beberapa menganggap itu adalah Kristofani, penampakan diri Kristus di dalam Perjanjian Lama. Tapi menurut saya nggak perlu harus terang-terangan begitu ya. Karena kan kita bilang Musa karena Kristus, karena Mesias, dia meninggalkan kekayaan Mesir. Kurang jelas apa ya? Kalau menurut saya ini udah jelas sih, udah terang-terangan kan ya. Dikatakan, terus Yohanes 12 mengatakan yang dilihat Yesaya adalah Yesus sendiri. Menurut saya kok sudah terang-terangan ya ini ya. Dia tidak pakai petunjuk-petunjuk, isyarat-isyarat, langsung itu eksplisit bahwa memang yang dilihat Yesaya adalah Kristus. Jadi selain malaikat Tuhan, ya kita bisa melihat yang tadi itu kan, gitu melalui ayatnya. Oke, terima kasih. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Menafsirkan itu butuh waktu lama, sedangkan kita membaca Alkitab setiap hari. Kadang sibuk, tidak sempat mempelajari terlalu dalam. Apakah kita perlu menemukan Kristus dalam pembacaan firman setiap hari? Silakan Pak. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Seperti yang tadi juga bagus pertanyaannya. Jadi begini nih. Kita ini bilang butuh waktu, susah orang bilang gitu karena memang tidak terbiasa. Semua itu kan tergantung kebiasaan kan ya. Kalau sudah terbiasa, maka kita melakukannya dengan lebih cepat. Misalnya dulu pada waktu kita belajar basket gitu kan ya, itu cara layup gitu kan ya. Itu kan mesti setelah dekat dengan ring lawan, pegang bolanya, kemudian step 1, 2, kalau Euro berarti ada gerakan tangannya gitu kan ya. Terus angkat tangan, angkat kaki gitu kan ya. Kemudian masukkan bolanya ke dalam jaring. Nah, pertama kan mesti kita semua latihannya itu ngitung nggak sih? Yang main basket ya, yang nggak pernah main basket yang mainnya gaplek, nggak usah ikut jawab ya, pasti nggak paham yang saya bilang. Jadi kalau kita yang main basket masih ngerti ya, jadi kan terus sambil ngitung kan ya. Pertama itu malah ngitung itu keluar dari mulut, bener nggak sih? 1, 2, tembak. 1, 2, tembak. Lama-lama ngitungnya di dalam hati. Lama-lama nggak usah ngitung, selalu aja pegang 1, 2, tembak. Bahkan di luar lapangan basket pun begitu lihat cewek cantik langsung pegang 1, 2, tembak gitu kan ya. Nah karena udah terbiasa itu sudah menjadi second apa ya, orang bilang sudah jadi second nature kita gitu lah ya. Sama seperti naik mobil lah. Naik mobil kan pertama kita koordinasinya susah nih. Ini gas, ini kopling, ini apa rem gitu kan. Maaf ya, yang cuma bisa naik matic ya, nggak paham penjelasan dari saya. Jadi ada yang namanya kopling ya. Bagi yang bisa manual pasti tahu itu ada yang namanya kopling gitu.
kopling. Dari namanya aja kita langsung tahu ya itu pasti produk dari Tiongkok ya, karena namanya kopling gitu ya. Kopling, nggak lucu ya rasanya ya, memaksakannya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Yang penting bisa membuat tertawa aja. Jadi kita pada waktu pertama kali nyetir mobil juga banyak koordinasi. Ini rem, gas, apa semua bingung. Tapi setelah bisa, kita kan nggak akan bingung lagi kan. Contoh nih dalam penafsiran Alkitab ya, dalam penafsiran Alkitab saya kasih tahu, dan ini saya sharingkan di hamba-hamba Tuhan dan mahasiswa teologi. Saya selalu bilang begini, kalian yang sekolah teologi, kalian tuh harus menyiksa diri selama sekolah. Selama muda, siksa dirimu supaya nanti bisa hemat waktu di masa tua. Menyiksa diri itu maksud saya begini, Ibrani Yunani itu harus beres. Karena penting di dalam khotbah. Saya meditasi pribadi aja pakai bahasa asli Alkitab. Oh, berarti saya pinter dong? Enggak, saya pinter sekali. Bukan ya, bukan masalah saya pinter atau tidak, tapi masalah kebiasaan memang. Jadi saya kalau khotbah itu saya terjemahkan sendiri dari teks PL maupun dari teks PB. Saya membuat terjemahan sendiri. Saya tetap pakai terjemahan-terjemahan yang ada, tapi kan saya tidak bergantung kepada mereka. Saya langsung buat sendiri. Saya langsung menemukan struktur teksnya di mana, bla 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 bla, sehingga saya kalau menyiapkan khotbah lebih cepat daripada orang-orang lain. Makanya saya kalau tanya sama teman-teman saya, kamu satu khotbah persiapannya berapa lama? 3 hari. Mau pingsan saya. Satu khotbah 3 hari. Nah, kalau seminggu kamu khotbah 3 kali, terus bagaimana persiapannya? Saya khotbah 1 kali khotbah 1 hari. Biasanya setengah hari udah cukup. Kenapa? Bukan karena saya pintar, sekali lagi. Karena terbiasa. Meditasi saya dari dulu gitu. Pakai Ibrani, Yunani, saya bahkan meditasi pribadi, kadang bawa tafsiran betul-betul segini. Sebagai bagian dari meditasi saya. Tapi itu hanya perlu saya lakukan dulu di awal-awal. Tapi setelah saya sudah menguasai semuanya, itu menjadi lebih gampang. Makanya saya akan jawab pertanyaan dengan gini. Pertama, kita tuh perlu melatih diri. Melatih diri terus. Nah, saya yakin begitu kita sudah terbiasa, kecepatan kita itu lama-lama tambah naik, tambah naik, tambah naik, tambah naik gitu. Sehingga kita mudah menemukan Kristus. Itu kalau nasihat dari saya sih gitu. Jadi perlu latihan terus-menerus. Kedua, menurut saya, kalau membaca Alkitab itu tidak usah kejar setoran. Yang penting itu kita baca dari awal sampai akhir sekali, 2 kali udah cukup lah. Yang penting itu bukan 1 hari 3 pasal. Itu saya tentang di mana-mana. Untuk apa? Beberapa orang itu ngomong ke saya, Pak Yakub sudah baca Alkitab bolak-balik berapa kali? Pertanyaan yang saya paling tidak sukai. Lalu saya tanya balik sama dia, bukan masalah kamu bolak-balik berapa kali, kamu tahu berapa banyak Alkitab? Terus saya kasih tanya, misalnya ya, siapa yang mengatakan ini? Nggak bisa tahu. Ayat ini ada di mana? Tidak jawab. Terus ngapain kamu baca Alkitab bolak-balik dan sebagainya gitu, tapi kamu nggak tahu apa-apa. Itu kan sama saja dengan kamu pergi ke satu tempat bolak-balik tapi tidur terus di mobil, nggak ngerti apa-apa. Jujur ya, saya mungkin baca Alkitab tidak sebanyak Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau saya meditasi, saya baca satu perikop, saya terjemahkan sendiri, saya tafsirkan begitu rupa, saya selidiki dengan seksama, sehingga saya itu paham yang saya baca itu apa gitu loh. Makanya kalau ada orang di seminar saya tanya, Pak saya mau tanya Pak, di Matius 27, saya bisa nebak. Matius 27 itu yang ditanyakan orang biasanya apa? Saya langsung tahu. Nanti orang bilang, Pak kan ada ayat ya Pak ya, yang mengatakan itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Oh ya ada itu, Efesus 2, 8 dan 9. Hafal saya. Kalau saudara nggak percaya, mau adu Alkitab dengan saya, nanti saya sama pendeta saudara ya, dengan Bro Eliadi ini. Nanti kita satu tim, kita berdua, lawan semua yang ada di sini. Nanti kalau sampai kami berdua kalah, Bapak Ibu Saudara boleh bully dia sepuasnya. Kalau kami menang, saya bebas membuli saudara sepuasnya. Bagaimana? Mau nggak? Nah, hamba Tuhan itu ya baca Alkitab pelan-pelan gitu loh. Orang Kristen juga gitu. Jangan kejar setoran, jangan. Wong ini Alkitab loh. Kita baca 1 hari 1 pasal cukup, 1 hari 1 pasal. Nggak usah dikejar-kejar gitu. Kecuali kalau cewek kejar, sebab kalau kita nggak kejar, di tikungan diambil teman kita. Ya. Dan ini kan Alkitab selalu ada di depan kita. Ya. Jadi itu jawaban saya, pelan-pelan saja, santai baca Alkitabnya. Ya. Tapi harus baca minimal sekali lah bolak-balik. Minimal sekali bolak-balik. Setelah itu bacanya lebih pelan ya, supaya lebih paham. Oke.
Luar biasa, luar Mantap, biasa. mantap, mantap. Pak, saya mau tanya Pak, itu Ya. mulai meditasi pakai bahasa asli sejak usia berapa Pak? Karena kan saya juga pengkhotbah, terus kayak cukup terintimidasi sih. Monggo Pak, ini pertanyaan saya pribadi Pak, pengen tahu aja. Ini, saya kan memang dari dulu suka bahasa asli ya, terutama bahasa Yunani. Makanya sampai sekarang kan saya jadi dosen bahasa Yunani di SDT Madius kan gitu. Jadi saya memang suka bahasa asli. Tapi saya mulai meditasi, jujur. Mulai meditasi itu setelah lulus S1. Jadi pada waktu awal saya S2 di Amerika. Jadi awal saya S2 di Amerika, saya tuh semakin menggeluti dunia bahasa asli gitulah ya. Jadi saya semakin rasanya kayak, aduh, ini memang my calling gitu. My calling itu di situ, penafsiran Alkitab, bahasa asli, situasi kuno Alkitab dan sebagainya. Jadi sejak saat itu saya melatih diri kalau meditasi ya lihat bahasa aslinya gitu, kayak apa gitu. Terus dihafal, ayat-ayat yang penting itu dihafal. Sehingga kita tuh bisa ngerti konteksnya gitu loh. Jadi misalnya ada kalimat ini, kita tuh langsung tahu konteksnya apa gitu. Contohnya ya, misalnya ini berguna loh, ngafal ayat itu berguna. Supaya nanti kalau kita berada dalam situasi tertentu, kita tuh langsung ingat oh ayatnya apa. Misalnya nih, kita ada di satu tempat gitu, digoda sama apa cewek cantik, seksi gitu kan, digoda. Wah, kita langsung ingat ayatnya. Yakobus 1 ya kan. Ayat 17, setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari Allah ya, Bapak segala kurang. Nah, itu kita harus langsung ingat itu apa ayat yang berguna pada situasi semacam itu. Rasanya kita seneng ya kalau dikaitkan sama cewek-cewek terus ini ya. Oke, jadi kita harus hafal nih, harus hafal ayat-ayat tertentu supaya pada waktu kita menghadapi situasinya kita tuh bisa ngerti konteksnya ayat itu apa, konteks kita apa, langsung dikaitkan. Jadi menjawab pertanyaan tadi, sejak kapan? Sejak saya kuliah S2 di Amerika. Berarti itu lama banget. Saya udah kuliah ini udah lama banget. Oke, iya Pak. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir Pak. Tadi PR, cuman ya? itu PR buat saya katanya dia. Oke lah. Pertanyaan terakhir sudah bisa ditunjukkan. Jika di perjanjian baru untuk diselamatkan kita cukup percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pertanyaannya bagaimana konsep keselamatan dalam PL dan bagaimana konsep penginjilan dalam PL? Ini pertanyaan terakhir. Ya, berarti ada dua pertanyaan ya, konsep keselamatan dan konsep penginjilan dalam perjanjian lama. Sebetulnya cara kerja Tuhan itu sama kok, dulu dan sekarang itu sama. Keselamatan itu ya memang melalui iman, tidak pernah keselamatan itu melalui perbuatan baik. Kok saya tahu? Ya karena Paulus menjelaskan itu. Misalnya ya di Roma pasal 4 tuh, Paulus menjelaskan tentang Abraham tuh. Abraham itu bapak orang beriman atau bapak orang saleh? Bapak orang beriman kan? Dan Paulus mengatakan begini, Abraham itu dibenarkan kapan? Oleh Allah. Sebelum atau sesudah sunat? Oh itu penting pertanyaannya. Abraham itu dibenarkan sebelum sunat. Loh kok tahu? Ya karena Abraham dibenarkan itu Kejadian 15 loh, ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Allah dan Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Abraham disunat, Kejadian 17. Berarti sebelum disunat dia sudah dibenarkan. Dan dia dibenarkan karena apa? Karena iman. Makanya kita ini disebut anak Abraham walaupun tidak bersunat. Asalkan kita memiliki iman seperti Abraham. Itu kan seperti lagu sekolah minggu yang saya agak ubah sedikit kan. Ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, kamu bukan gitu kan. Dan biasanya anak sekolah minggu langsung bertengkar di situ ya, pukul-pukulan. Jadi itu lagu yang dalam sekali sih. Itu lagu yang dalam banget loh, saudara. Mengajarkan kepada kita, how can we become the children of Abraham? Through faith and only faith. Faith alone. Dari dulu memang konsep Allah memang begitu. Misalnya nih, penulis Ibrani mengatakan, masa sih darah domba jantan bisa menyelamatkan kita? Ya nggak mungkin. Kita ini manusia, masa dengan mempersembahkan binatang terus kita diselamatkan, itu kan ya nggak mungkin sih. Itu tanda apa? Allah itu beranugerah. Allah itu memberikan keselamatan dengan iman. Jadi salah ya teman-teman yang mengatakan perjanjian lama mengajarkan keselamatan berdasarkan perbuatan baik. Ini salah. Tidak ada konsep itu di dalam perjanjian lama. Kita sudah lihat Kejadian 3 tadi kan. Allah beranugerah loh. Allah yang menyelesaikan persoalan manusia. Allah yang mencari manusia. Bukan manusia yang datang untuk mencari Allah. 10 perintah Allah sebelum diberikan, Allah memberitahu, akulah Allahmu, Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari Mesir.
Jadi selalu perjanjian lama, perjanjian baru, prinsipnya sama. Wah, itu nggak pernah berubah kok. Saya pernah beberapa waktu lalu menyampaikan seminar tuh, Allah di perjanjian lama dan Allah di dalam perjanjian baru. Saya tunjukkan di situ. The way God works in both testaments, it always the same. Allah kita tuh Allah yang nggak pernah berubah. Caranya menyelamatkan kita juga tidak berubah, yaitu melalui iman. Nah, sekarang saya jawab pertanyaan kedua. Bagaimana konsep penginjilan di dalam perjanjian lama? Konsep penginjilan di dalam perjanjian lama, wow, kelihatan sekali kan. Misalnya Kejadian 12 misalnya. Abraham dipanggil oleh Tuhan. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah supaya melalui keturunan Abraham, semua bangsa mendapatkan berkat. Dan ada buktinya. Salah satu keturunan Abraham siapa? Yusuf. Yusuf ada di Mesir, semua bangsa mendapatkan berkat melalui Yusuf. Dan nanti Yesus Kristus disebut Paulus sebagai keturunan Abraham itu. Yang melaluinya semua bangsa mendapat berkat. Jadi di sini kita bisa melihat sebagaimana Yusuf menjadi berkat bagi banyak bangsa, ada juga berkat yang lebih hebat lagi. Kalau Yusuf cuma menyelamatkan dari kelaparan yang biasa, tapi Yesus menyelamatkan dari dosa manusia. Jadi sebetulnya dari awal sudah kelihatan sekali kok, orang dipanggil untuk apa? Orang dipanggil itu untuk orang lain lagi. Jadi umat Israel dipanggil Tuhan bukan sebagai umat yang eksklusif. Mereka umat pilihan, iya. Tapi umat pilihan itu bukan umat eksklusif ya. Jangan salah loh ya. Kita itu jangan merasa bahwa karena kita pilihan, kita ini eksklusif. Ngawur aja. Kita ini eksklusif kalau kita bayar membership yang mahal, itu baru eksklusif. Kalau kita dipilih tanpa bayar apa-apa kok, dipilih karena kita nggak bisa apa-apa kok nganggap dirinya eksklusif, itu kan nggak mungkin sih. Dalam perjanjian lama selalu begitu. Allah memanggil untuk kepentingan yang lebih besar. Allah memanggil untuk kepentingan yang lebih besar. Begitu pula dengan sekarang, Allah memanggil menyelamatkan kita untuk memberitakan perbuatan Dia yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang luar biasa. Jadi Allah memanggil kita itu untuk memberitakan, menjadi saksi, menjadi saksi, menjadi saksi. Di perjanjian lama juga sama kok. Kita ada untuk memberi saksi tentang Mesias. Nah, tentu saja di perjanjian lama, Mesias yang diberitakan kan tidak seperti Mesias di perjanjian baru kan. Karena konsepnya kan tidak selengkap, tidak seberapa intensif seperti di perjanjian baru. Tapi tetap yang diberitakan apa? Mesias. Yang diberitakan apa? Janji Tuhan. Tetap yang diberitakan adalah janji. Jadi saya pikir itu jawabannya. Terima kasih semua ya untuk yang sudah bertanya. I do appreciate.